Di tempat lain, tepatnya di yayasan, Cheya, Sulele menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan kepada Chuyumo. Ia memberitahu bahwa kondisi keuangan yayasan sedang tidak baik, rekening mereka sudah sangat menipis. Chuyumo cukup terkejut mendengarnya, meski dalam hati ia tahu semua itu adalah akibat dari tindakannya sendiri yang terlalu gegabah. Perasaan tidak suka terhadap Chen Yuan yang selama ini mampu menghasilkan uang dari dunia medis membuat Chuyumo ingin membalasnya. Ia melampiaskan rasa kesal itu dengan cara menghambur-hamburkan dana yayasan, seolah ingin membuktikan sesuatu. Namun kini ketika dana yayasan nyaris habis, penyesalan pun mulai menghantui. Yang lebih membuat kesal lagi, Chen Yuan tak lagi memperhatikan keberadaan yayasan tersebut. Ia bahkan tidak memberikan dana sepeser pun dan panggilan telepon darinya pun diabaikan. Semua ini terasa seperti disengaja dan kemarahan yang seharusnya ditujukan kepada Chen Yuan malah dilampiaskan Chuyumo kepada Sulele. Sulele mencoba tetap tenang, menawarkan bantuan. Ia bertanya apakah perlu menghubungi Chen Yuan. Namun reaksi Chuyumo begitu keras hingga marah-marah di depan Sulele hanya karena nama itu disebut. Nama Chen Yuan seperti memicu amarah tersendiri di dalam dirinya. Sebelum ketegangan semakin memuncak, seorang staf tiba-tiba masuk tergesa-gesa ke dalam ruangan. Nafasnya sedikit terengah saat membawa kabar mendesak. Ia melaporkan bahwa sejumlah rumah sakit kini penuh dengan pasien kritis dan tidak ada cukup tempat tidur untuk menampung semuanya. Situasi ini sangat genting dan membutuhkan penanganan segera. Sulele segera mengambil keputusan. Ia meminta Xiaoli menemaninya ke rumah sakit untuk melakukan koordinasi langsung. Xiaoli pun mengiyakan dan mereka berdua segera pergi meninggalkan Chuyumo seorang diri yang kini terjebak dalam pikirannya sendiri. Di satu sisi ia tahu bahwa keuangan yayasan telah menyusut drastis. Tapi di sisi lain jumlah pasien kritis terus meningkat. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Chuyumo akhirnya terdiam. Di tengah kebimbangan, ia memandangi ponselnya mempertimbangkan untuk menghubungi Chen Yuan. Tapi perasaan ragu masih menguasainya. Namun saat membandingkan harga diri dengan nyawa seseorang, ia akhirnya sadar rasa gengsi itu tidak ada apa-apanya. Dengan perasaan campur aduk, Chuyumo pun menelepon Chen Yuan. Saat itu Chen Yuan sedang beristirahat di studionya, suara dering ponsel memecah keheningan. Dan ketika melihat nama Chuyumo di layar, ia sedikit terkejut. Ia tidak menyangka wanita itu akan meneleponnya lagi setelah sekian lama. Dalam hati Chen Yuan sempat berpikir bahwa ternyata Chuyumo masih bisa menurunkan egonya. Ia menjawab panggilan itu dengan santai, bertanya alasan wanita itu menelepon. Chuyumo langsung menyampaikan bahwa ia memiliki hal mendesak yang perlu dibicarakan dan meminta agar mereka bisa bertemu secepatnya. Kebetulan Chen Yuan juga memiliki sesuatu yang ingin dibicarakan dengannya, maka ia menyuruh Chuyumo datang ke studio filmnya yang terletak di Tianmen. Mendengar lokasi itu, Chuyumo sedikit terkejut. Ia tidak tahu bahwa Chen Yuan berada di Tianmen dan ia merasa kesal karena tidak diberitahu sebelumnya. Tanpa menunda, ia mulai menjelaskan kondisi yayasan yang kini sedang bermasalah. Namun belum sempat ia selesai berbicara, Chen Yuan sudah menyelanya. Ia tahu pasti bahwa masalah yang dimaksud berkaitan dengan keuangan yayasan. Tanpa basa-basi, ia menyatakan akan segera mentransfer uang untuk membantu. Setelah itu, ia langsung menutup panggilan sepihak tanpa memberi kesempatan pada Chuyumo untuk berkata apa-apa lagi. Kejadian itu membuat Chuyumo semakin jengkel. Ia menggerutu dalam hati mengutuk sikap Chen Yuan yang menutup panggilan begitu saja. Kekesalannya begitu memuncak hingga membuatnya nyaris membanting ponsel ke lantai. Tapi tepat saat itu sebuah notifikasi masuk. Sebuah transfer dana sebesar 300 miliar yuan dari Chen Yuan baru saja diterima. Jumlah yang luar biasa besar itu membuat Chuyumo terdiam. Perasaan bingung, kaget, dan tak percaya bercampur jadi satu. Ia mencoba menenangkan diri, menahan amarah yang masih tersisa. Dalam keheningan itu, ia mulai merenung. Chen Yuan memberikan dana sebanyak itu tanpa keraguan. Ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini yang pelit justru dirinya sendiri? Selama masa perang dingin antara mereka, ia tidak pernah benar-benar peduli pada kondisi Chen Yuan. Sebaliknya, ia lebih sering mengkritik dan menilai dari sudut pandangnya sendiri tanpa mencoba memahami kenyataan yang sebenarnya. Kini kesadaran itu datang terlambat. Penyesalan pun mengalir dalam bentuk air mata yang jatuh diam-diam. Dalam hati ia menyalahkan dirinya sendiri karena merasa telah menjadi wanita yang penuh prasangka dan tidak bijak. Namun dari penyesalan yang tulus itu,
Perlahan perasaannya terhadap Chen Yuan mulai berubah. Nilai kesukaannya yang sempat turun kini meningkat lagi, bertambah 1 poin, angkanya kini menjadi 93. Yengang menyaksikan langsung bagaimana Chen Yuan dengan begitu santai mentransfer uang sebesar 300 miliar yuan kepada Chu Yumo. Semua dilakukan tanpa ragu, tanpa terlihat ada beban sedikit pun. Pemandangan itu membuat Yue Lingsuang termenung, mulai memikirkan kembali seluruh transaksi besar yang pernah dilakukan Chen Yuan, mulai dari investasi, pembelian properti, hingga belanja dalam jumlah besar. Jika ditotal, jumlah yang telah dikeluarkan oleh Chen Yuan kemungkinan besar sudah jauh melampaui 800 miliar yuan. Yengang bahkan membandingkannya dengan para pangeran dari Timur Tengah. Rasanya bahkan mereka pun belum tentu mampu menandingi kekuatan finansial yang dimiliki oleh pria itu. Dari situlah muncul keyakinan bahwa latar belakang Chen Yuan pasti bukan orang biasa. Ada sesuatu yang sangat besar dan kuat tersembunyi di balik sosoknya. Seorang sekretaris profesional seperti Yue Ling tentu tidak akan bertanya langsung kepada atasan hanya demi memuaskan rasa penasaran. Tapi dalam hatinya, ia semakin yakin Chen Yuan adalah orang yang luar biasa. Sementara itu, Chen Yuan memanggil Yang Xijin. Mereka bertemu di tempat yang sepi karena Chen Yuan butuh bantuan pria itu untuk mengurus sesuatu. Tentu saja Yang Xijin sangat senang mendapat permintaan tersebut. Baginya, membantu Chen Yuan adalah sebuah kehormatan. Chen Yuan langsung menegur sikapnya yang terlalu mendewakan, mengingatkan agar ia bertingkah seperti sekretaris profesional, bukan seperti pengagum berat. Ia menyampaikan rencananya mengadakan pesta ulang tahun yang juga akan digelar dalam bentuk konser besar. Ia ingin meminta bantuan Yang Xijin untuk mengundang semua artis papan atas. Sebenarnya pesta itu disiapkan untuk merayakan ulang tahun Lin Jinluo yang sebentar lagi tiba. Chen Yuan tahu betul bahwa gadis itu mungkin berpikir dirinya telah lupa akan hari istimewa tersebut. Selama ini ia memang tak pernah menyebutkan apapun tentang ulang tahun Lin Jin, membuat sang gadis sedikit merajuk. Tapi justru itulah momen yang ia tunggu, kesempatan untuk memberikan kejutan yang tidak akan terlupakan. Yang Xijin tidak keberatan membantu mengundang artis-artis besar, meski ia tahu betul betapa padatnya jadwal mereka. Akan sangat sulit menyatukan waktu dan kehadiran semua pihak, dan tentu akan ada banyak konflik serta hambatan. Biaya pun bukan perkara kecil, tapi bagi Chen Yuan, semua itu bukan masalah. Ia hanya peduli pada hasil. Ia kemudian memerintahkan sekretaris Wei untuk mengirim seseorang membeli kembang api terbaik yang ada di kota. Ia juga menyuruh menyewa 10.000 drone guna menampilkan pertunjukan cahaya di langit. Pesta ini harus megah, meriah, dan meninggalkan kesan luar biasa. Yue Lingsuang yang mendengarkan semua itu mengangguk sopan dan memastikan akan memenuhi ekspektasi atasannya sebaik mungkin. Di sela-sela itu, Chen Yuan bertanya kapan ulang tahun Yue Lingsuang. Ia ingin suatu hari bisa memberi kejutan serupa untuknya. Tapi pertanyaan itu justru membuat Yue Ling terdiam. Ia terlihat bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya, dengan suara pelan, Yue Ling mengakui bahwa ia tidak tahu kapan ulang tahunnya. Sejak kecil, ia hidup tanpa keluarga. Ia tumbuh di jalanan, berpindah-pindah tanpa tujuan jelas, sampai akhirnya diadopsi oleh keluarga Li. Karena itu, ia tidak pernah merayakan ulang tahun, bukan karena tidak ingin, tetapi karena memang ia tidak tahu tanggal kelahirannya sendiri. Chen Yuan mengangguk pelan. Ia lalu berkata bahwa awalnya pesta ulang tahun itu memang direncanakan untuk Lin Jinluo, tetapi mereka berdua bisa merayakannya bersama. Ia ingin membuat seluruh kota ikut merayakan ulang tahun Yue Ling juga. Yue Ling berusaha menolak dengan sopan, mengatakan bahwa ia tak perlu mendapatkan hal semacam itu. Namun Chen Yuan tidak menerima penolakan. Ia menegaskan bahwa dirinya telah menganggap Yue Ling sebagai keluarga sendiri, bukan sekadar rekan atau bawahan. Ia ingin semua orang penting dalam hidupnya mendapatkan perlakuan yang sama. Seperti Lin Jinluo, Yue Ling pun penting. Tidak boleh ada yang merasa tertinggal. Mendengar ucapan setulus itu, hati Yue Ling tersentuh. Matanya mulai memerah dan air mata pun menggenang. Ia tidak sanggup menahan haru yang membuncah di dadanya, lalu memeluk Chen Yuan erat-erat seakan tidak ingin melepaskan. Dalam hati, Chen Yuan sedikit tertawa. Ia merasa aktingnya kali ini benar-benar bagus. Sementara itu, di kejauhan, Yang Xijin hanya bisa menyaksikan dan bergumam dalam hati bahwa sepertinya ia akan memiliki ibu angkat lagi.
Pikirannya memang tidak jauh-jauh dari hal semacam itu. Di tempat lain, tepatnya di ruang konferensi Hotel International Seoul Paramedical, Yehan dan Kim Wiswang tengah berada di sana untuk membahas sebuah kerja sama penting. Tak lama, salah satu bawahan Yehan masuk membawa kabar. Ia menyampaikan bahwa kasus kematian 6 orang penculik kini sudah selesai. Tidak akan ada pemberitaan lebih lanjut di media mengenai kejadian tersebut. Selain itu, ia juga melaporkan bahwa Fiden Capital telah menolak proposal kerjasama dari grup Long Hua. Mendengar laporan tersebut, Yehan mulai bertanya mengenai rekaman CCTV yang ada di hotel. Yehan berharap ada petunjuk yang bisa mengungkap sosok yang telah menyelamatkan dirinya dan membawanya ke hotel malam itu. Namun kenyataannya jauh dari harapan. Semua rekaman CCTV di malam kejadian telah terhapus secara permanen. Bahkan teknisi hotel yang mencoba memulihkan data pun tidak berhasil. Hal ini membuat semua pihak mulai curiga bahwa penghapusan tersebut bukanlah tindakan sembarangan. Sepertinya itu adalah hasil kerja seorang ahli. Mungkin saja pelakunya adalah peretas profesional yang sangat terlatih. Mendengar kabar itu, Kim Wiswang langsung berpikir dalam. Ia mulai menyadari bahwa kemungkinan besar penyelamat mereka bukanlah satu orang saja, melainkan sebuah tim yang bekerja secara rapi dan terorganisir. Tim tersebut pasti terdiri dari orang-orang profesional dengan keahlian tinggi, mampu bergerak tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Jika mereka tidak bisa mengidentifikasi siapa penyelamat itu, maka setidaknya mereka harus mencari tahu siapa dalang di balik penculikan serta motif sebenarnya. Salah satu bawahan Yehan kemudian menyampaikan pesan dari kepala keluarga mereka, ayah Yehan. Ia menginginkan putrinya segera kembali ke Shanghai. Ayahnya tidak ingin Yehan terlibat lebih jauh dalam kekacauan ini. Namun Yehan menolak permintaan itu. Ia merasa sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan sendiri. Lagi pula, ia masih memiliki pertemuan penting dengan CEO Seoul Paramedical terkait kerja sama bisnis. Jadi ia menyuruh bawahannya untuk kembali terlebih dahulu. Dalam hati, Yehan merasa kecewa dianggap seperti anak kecil oleh keluarganya sendiri. Setelah kerjasama dengan Seoul Paramedical tercapai, ia akan mendapatkan keuntungan besar. Dengan modal itu, ia yakin bisa membungkam para tetua keluarganya yang selama ini meremehkannya. Tak lama kemudian, Lee Wenze masuk ke ruangan. Ia adalah CEO Seoul Paramedical. Begitu melihat Yehan dan Kim Wiswang, Lee Wenze langsung tersentak. Wajah mereka bukanlah wajah asing. Ia tahu mereka dua wanita dari malam di bar itu. Dalam hati ia mendesah kesal. Drama romantis Chen Yuan sepertinya terus menyeretnya ke berbagai arah. Yehan yang melihat Lee Wenze memperhatikannya, membuka percakapan. Ia mengaku merasa seperti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Lee Wenze pun membenarkan mereka pernah bertemu di bar beberapa waktu lalu. Sementara itu, Kim Wiswang yang baru menyadari bahwa pria itu adalah orang yang minum bersama Chen Yuan, malam itu langsung meminta maaf karena tidak mengenalinya lebih dulu. Ucapan Kim Wiswang yang blak-blakan membuat Yehan panik. Ia khawatir situasi bisa menjadi canggung. Maka dengan cepat, ia mencoba meredakan suasana, meminta Lee Wenze mengabaikan omongan Kim yang memang suka ceplas-ceplos. Untungnya Lee Wenze tidak mempermasalahkan hal itu dan langsung mengajak mereka fokus pada urusan bisnis. Setelah setengah jam berdiskusi, mereka pun menyelesaikan pertemuan dengan berjabat tangan. Yehan menyampaikan rasa terima kasihnya, mengakui bahwa perusahaan Lee Wenze terlihat sangat menjanjikan. Ia juga menaruh harapan besar terhadap kerja sama mereka. Sebaliknya, Lee Wenze juga memuji visi luas Yehan dan yakin bahwa kesuksesan besar menantinya. Namun seperti biasa, Kim Wiswang kembali melontarkan pertanyaan tanpa filter. Ia bertanya kapan sebenarnya Chen Yuan pulang dari bar malam itu. Menurutnya, Chen Yuan pasti menemani Lee Wenze minum sampai subuh demi menghiburnya yang patah hati. Tapi tebakan itu langsung dibantah oleh Lee Wenze. Ia menjelaskan bahwa Chen Yuan sama sekali tidak minum bersamanya. Bahkan tidak lama setelah Yehan dan Kim pergi dari bar, Chen Yuan justru ikut pergi menyusul mereka. Pernyataan itu mengejutkan. Kim Wiswang langsung melongo, sementara Yehan hanya bisa saling pandang dengan sahabatnya. Dalam pikiran mereka, satu hal menjadi jelas, orang yang menyelamatkan mereka malam itu adalah Chen Yuan. Tapi yang membingungkan, kenapa pria itu tidak memberitahu apa-apa? Perasaan aneh mulai tumbuh di hati Kim Wiswang. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Apakah ia kurang cantik atau latar belakang keluarganya tidak cukup baik untuk dianggap layak oleh Chen Yuan? Ia kesal bukan hanya karena disembunyikan, tapi karena Chen Yuan sama sekali tidak menunjukkan itikat untuk menjelaskan apapun.
Li Wenze yang memperhatikan perubahan raut wajah keduanya mulai merasa tidak enak. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia baru saja membuat kesalahan dengan mengatakan hal itu? Di tengah kekacauan emosi itu, Yahan bertanya apakah benar Chen Yuan sedang berada di Tianmen untuk syuting. Li Wenze membenarkan. Tanpa ragu, Qin Wusuang langsung mengajak Yahan untuk pergi ke Tianmen. Ia ingin mendengar penjelasan langsung dari Chen Yuan dan tidak ingin menyimpan semua pertanyaan itu lebih lama lagi. Yahan menyetujui tanpa pikir panjang. Sementara itu, Li Wenze hanya bisa terdiam memandangi kepergian mereka. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin baru saja memicu kemarahan yang besar di hati dua wanita itu. Li Wenze mulai merasa curiga. Ia bertanya-tanya apakah Chen Yuan diam-diam sedang bermain api di belakang mereka dan kini aksinya mulai terbongkar. Namun, ia hanya bisa berharap bahwa Chen Yuan cukup pintar untuk menghadapi kedua wanita itu dengan baik. Sementara itu, Chen Yuan tengah asik melakukan video call bersama Lin Ziluo dan Wang Mengmeng. Dengan penuh antusias, ia memamerkan rumah barunya kepada mereka. Sebuah rumah megah yang katanya akan menjadi tempat tinggal mereka bertiga. Ukurannya sangat luas. Wang Mengmeng memberitahu bahwa sebentar lagi mereka akan tiba di rumah itu. Lin Ziluo menyelutuk bahwa ia ingin makan nasi goreng buatan Chen Yuan, dan Wang Mengmeng menambahkan agar nasi goreng itu disajikan bersama telur dadar. Chen Yuan pun menyanggupi permintaan mereka dengan nada santai, berjanji akan memasak malam ini. Setelah menutup video call, Chen Yuan menerima panggilan masuk lainnya. Kali ini dari Chuyumo. Wanita itu bertanya apakah Chen Yuan masih berada di lokasi syuting. Ia menyampaikan bahwa saat ini dirinya dan Sulele sedang dalam perjalanan. Sayangnya Chen Yuan sudah tidak di lokasi lagi. Ia memberitahu bahwa sekarang ia berada di rumah barunya dan akan mengirim seseorang bernama Sherlock untuk menemui Kuyumo. Chen Yuan bergumam sendiri menduga bahwa akhirnya wanita itu sadar bahwa ini waktu yang tepat. Ia pun berniat membicarakan proyek pendidikan dengan Chuyumo. Dalam pikirannya, mungkin wanita itu bahkan belum tahu bagaimana caranya mengelola uang sebesar 300 miliar yuan. Ia menganggap kehadiran Kuyumo seperti menambahkan sepasang sumpit ekstra di meja makan yang sudah penuh. Gumaman itu terlontar sambil menutup telepon. Setelahnya Chen Yuan masuk ke rumahnya sambil berseru, bercanda apakah ada orang yang sudah termasuk dalam paket pembelian rumah ini. Ternyata benar saja, seorang wanita menyambutnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Wang Susu, pembantu rumah tangga di tempat itu. Ia meminta agar dipanggil dengan sebutan Ami. Chen Yuan langsung menyuruh Ami menyiapkan bahan-bahan masakan karena malam ini akan ada tamu. Ia juga meminta Ami memanggilnya dengan sebutan bos karena merasa kurang nyaman dipanggil Tuan. Ami segera menuruti permintaan itu. Ia juga memberitahu bahwa rumah ini telah dilengkapi dengan 3 koki bintang 3 yang siap memasak apapun. Namun Chen Yuan menolak menggunakan jasa mereka untuk kali ini. Ia ingin memasak sendiri. Alasannya sederhana, ia tidak ingin Lin Ziluo protes soal rasa masakan jika bukan dirinya yang masak langsung. Keputusan itu membuat Ami heran. Ia bergumam dalam hati kalau memang ingin masak sendiri, buat apa mempekerjakan banyak koki. Tapi menurutnya orang kaya memang kadang aneh, tapi wajar saja karena dengan uang sebanyak itu terserah mereka ingin melakukan apa. Ia hanya bisa tersenyum canggung membayangkan Chen Yuan yang seolah-olah kebingungan sendiri mencari cara menghabiskan kekayaannya. Di tempat lain, tepatnya di rumah Xiaoruo, sang ibu bertanya kepada anaknya soal keberadaan Chen Yuan. Ia mendengar kabar bahwa pria itu sedang berada di Tianmen dan ingin memastikan kebenarannya. Xiaoruo membenarkan, katanya beberapa hari lalu Chen Yuan memang pergi ke Tianmen untuk syuting film. Namun, sang ibu justru balik bertanya, kenapa Xiaoruo masih ada di rumah? Pertanyaan itu membuat Xiaoruo bingung. Baginya, tidak ada alasan khusus. Toh dia merasa tidak ada yang perlu dilakukannya sekarang. Ibunya hanya menggeleng pelan, ia tidak paham dengan cara pikir anaknya, padahal menurutnya ada kebahagiaan yang layak diperjuangkan. Kebahagiaan itu bernama Chen Yuan. Ia pun mulai menceritakan masa lalunya sendiri, tentang bagaimana ia berjuang mati-matian untuk mendapatkan ayah Xiaoruo dulu. Dalam pandangannya, hanya ayah Xiaoruo yang layak. Maka ia tak ragu mengorbankan segalanya demi cinta. Ibunya yakin bahwa Chen Yuan sedang kesepian di Tianmen. Maka ia menyuruh Xiaoruo untuk pergi dan menemaninya. Xiaoruo tersipu malu mendengar pernyataan itu. Ia tahu maksud dari ucapan ibunya, tapi ia merasa kikuk mendengarnya secara langsung. Wajahnya memerah, lalu ia buru-buru keluar dari ruangan. Sambil berjalan keluar, Xiaoruo terus memikirkan perkataan ibunya.
Dalam hati, ia mengakui bahwa ibunya mungkin benar. Kebetulan kali ini, si pengganggu Wang Mengmeng juga tidak ada. Mungkin ini kesempatan emas baginya untuk lebih dekat dengan Chen Yuan. Jika ia bertemu Chen Yuan sekarang, mungkin ia bisa mengisi celah yang dulu sempat terlewatkan. Malam harinya, Chen Yuan terlihat masuk ke dapur studio, tempat di mana para staf biasa menyiapkan makanan untuk para aktor. Di dapur studio, Chen Yuan datang sendiri untuk melihat langsung bagaimana staf dapur bekerja. Salah satu staf menyambutnya dan memperkenalkannya kepada para koki yang bertugas di sana. Ada Chef Liu, ahli dalam masakan khas Xi'an, lalu Chef Xie yang jago dalam membuat mie dan kue kering, dan terakhir Chef Zhou, pakar masakan Shandong. Ketiganya adalah koki papan atas dari Tiongkok. Apapun makanan yang diinginkan Chen Yuan, mereka siap menyajikannya sesuai selera. Penjelasan itu disampaikan oleh seorang staf wanita dengan senyum ramah dan pakaian tradisional ala Mei. Namun, meski sudah diperkenalkan, Chen Yuan tetap tidak ingin dimasakkan oleh mereka. Ia hanya meminta mereka membantunya dalam proses memasak. Sikap ini membuat para koki menggerutu dalam hati. Mereka menganggap Chen Yuan sombong, apalagi jika ternyata sang bos tidak bisa memasak. Mereka merasa seperti direndahkan, tapi sebenarnya itulah yang memang sengaja dilakukan Chen Yuan. Ia ingin menguji para koki tersebut. Menurutnya, semakin hebat seseorang, maka semakin besar pula egonya. Dan ia ingin membuka mata mereka bahwa masih ada langit di atas langit. Chen Yuan lalu mengambil pisau dapur, ia mulai memotong keju. Namun yang mengejutkan, potongannya sangat cepat dan sempurna. Ketiga koki yang melihatnya langsung terpana. Mereka tidak menyangka bahwa kecepatan dan ketepatan Chen Yuan memotong seperti sulap. Gerakan pisaunya seperti angin, wus-wus, cepat, dan presisi. Chen Yuan kemudian menantang ketiga koki itu untuk mencoba melakukan hal yang sama. Tentu saja mereka tidak sanggup, malah akhirnya meminta Chen Yuan mengajari mereka. Chen Yuan setuju, tapi sebelumnya ia menyuruh mereka mencuci sayur terlebih dulu. Tak lama ia mulai memasak satu hidangan istimewa yang diberi nama Plum Blossom in Snow. Begitu masakan itu selesai dan dihidangkan, para koki kembali dibuat terkejut. Hidangan itu adalah masakan kekaisaran kuno yang sudah jarang sekali terlihat. Aromanya luar biasa, kaya dan sejuk, dengan rasa gurih yang menyatu sempurna. Salah satu koki berdecak kagum menyebutnya sungguh menakjubkan. Ia pun meminta izin untuk mencicipinya. Chen Yuan mengizinkan. Begitu menyentuh lidah, ekspresi bahagia langsung muncul di wajah sang koki. Seolah seluruh tubuh dan jiwanya bergetar. Ia belum pernah mencicipi makanan seenak ini dalam hidupnya. Rasanya membuatnya seperti terbakar semangat. Chen Yuan lalu berkata bahwa selama mereka bekerja sama dengannya dengan baik, ia akan mengajari mereka semua keterampilan memasak seperti ini. Bahkan lebih dari itu, ia berniat berinvestasi kepada mereka dan menyebarkan budaya kuliner Tiongkok ke seluruh dunia. Ketiga koki langsung menjawab dengan semangat, memanggilnya bos dengan kompak dan penuh hormat. Di waktu yang sama, Wang Mengmeng dan Lin Ziluo akhirnya tiba di rumah baru Chen Yuan. Wang Mengmeng sempat ragu, apakah benar itu rumah kakaknya? Untungnya Wang Susu yang akrab dipanggil Ami menyambut mereka dan menyebut nama mereka sesuai yang diinformasikan oleh Chen Yuan. Ami menyebut mereka sebagai Nona Wang dan Nona Lin dan mengatakan bahwa Chen Yuan sudah menunggu di dalam. Lin Ziluo langsung bersemangat. Ia mengaku sudah sangat lapar dan tak sabar ingin menyantap masakan buatan Chen Yuan. Wang Mengmeng mengingatkan agar tidak makan terlalu banyak karena akhir-akhir ini perut Lin Ziluo mulai terlihat buncit. Lin Ziluo menolak tudingan itu, merasa berat badannya baik-baik saja. Mereka berdua saling membalas karena menurut Lin Ziluo, justru Wang Mengmeng yang lebih tinggi 5 cm dan itulah sebabnya berat badan mereka terlihat sama. Bukan karena gendut, tapi karena proporsi tinggi badan. Di saat bersamaan, Sulele dan Cuyumo juga datang. Cuyumo sempat bertanya untuk memastikan apakah benar ini rumah Chen Yuan. Ia takut salah alamat, takut kejadian kayak Ayu Ting Ting. Tapi Ami menjawab dengan tenang, menyebut bahwa mereka adalah Nona Cuyumo dan Nona Su, dan memang benar, bos sudah menunggu di dalam. Cuyumo terpana. Rumah ini luar biasa mewah, jauh lebih megah daripada yang ia bayangkan. Ia tahu Chen Yuan itu
kaya, tapi ini seperti istana kerajaan. Sampai-sampai membuatnya tidak bisa menyembunyikan kekagumannya. Mereka berempat masuk ke dalam melewati satu penjaga. Penjaga itu sendiri dalam hati berkomentar bahwa bosnya benar-benar seperti Starboy. Ia masih tak percaya 4 wanita sekaligus datang ke rumah bosnya. Dan anehnya, tidak ada yang bertengkar satu sama lain. Seolah Chen Yuan benar-benar berhasil menjinakkan mereka semua. Penjaga itu pun mulai menghayal. Kalau dirinya jadi kaya seperti Chen Yuan, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan dan akan menjalani hidup mewah seperti bosnya itu. Namun, belum selesai kehebohan itu, 2 wanita lain datang. Mereka tidak sendiri, melainkan membawa banyak bodyguard. Tentu saja, mereka adalah Qin Wushuang dan Ye Han. Dari depan rumah terdengar suara lantang. Qin Wushuang datang dengan gaya khasnya yang penuh percaya diri. Ia meminta kepada penjaga rumah untuk segera memanggil Chen Yuan keluar dan menyambutnya langsung. Dengan nada tegas, ia memperkenalkan diri sebagai Qin Wushuang dari Shanghai. Penjaga itu sedikit bingung, namun tetap menjawab sopan bahwa ia harus meminta persetujuan bos terlebih dahulu. Ia pun segera menghubungi Ami melalui walkie-talkie. Ami menyampaikan kepada Chen Yuan bahwa ada wanita bernama Qin Wushuang di depan rumah. Wanita itu membawa banyak pengawal dan bersikeras agar disambut langsung. Dari cara bicaranya saja terlihat jelas bahwa Qin Wushuang bukan tipe orang yang suka ditolak. Chen Yuan menjawab santai, menyuruh mereka langsung masuk saja karena ia sedang sibuk memasak. Mendengar itu, Qin Wushuang malah mencibir. Ia yakin Chen Yuan hanya mencari alasan agar tidak perlu menemuinya secara langsung. Tapi tetap saja Qin Wushuang akhirnya memutuskan untuk masuk sendiri. Ia penasaran ingin melihat seperti apa Chen Yuan memasak kalau memang benar dia sedang masak. Sikap Qin Wushuang yang semena-mena membuat penjaga rumah Chen Yuan merasa gelisah. Rasanya tidak enak juga kalau bosnya harus berurusan dengan orang-orang kaya yang datang seenaknya. Di dalam rumah, aroma masakan Chen Yuan mulai tercium hingga ke ruang tamu. Lin Ziluo langsung mengenalinya. Aroma yang harum dan khas itu membuat perutnya semakin keroncongan. Wang Mengmeng pun mengangguk setuju. Baginya, hanya Chen Yuan yang bisa membuat masakan seharum dan semenggiurkan itu. Lin Ziluo memperhatikan meja makan yang mulai terisi. Ada tumis daging sapi, ikan kerapu, dan berbagai hidangan lezat lain. Tapi ada satu hidangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia merasa heran, tapi juga penasaran. Namun suasana mendadak berubah ketika pandangannya menangkap sosok Cuyumo. Senyumnya langsung pudar. Ia bertanya kenapa sepupunya bisa berada di sana. Tapi alih-alih menjawab, Cuyumo balik bertanya kenapa Lin Ziluo juga datang, padahal seharusnya ia sudah mulai kuliah di Shanghai. Lin Ziluo menjawab dengan jujur. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Chen Yuan. Ia datang khusus untuk menemui pria itu. Ia pun balik menebak, jangan-jangan Cuyumo juga merindukan Chen Yuan? Cuyumo buru-buru menyangkal. Ia mengaku datang karena urusan pekerjaan tidak lebih. Ia tidak ingin terlihat terlalu menyukai Chen Yuan di depan sepupunya. Sementara itu, Wang Mengmeng berbisik kepada Lin Ziluo, bertanya kenapa Qin Wushuang dan Ye Han juga ada di rumah itu. Lin Ziluo hanya bisa menggeleng, ia sendiri tak tahu alasan keduanya datang. Namun ketika mereka bertemu, Lin Ziluo menyapa mereka dengan ramah. Mereka sudah pernah bertemu saat pesta ulang tahun Ye Han di Shanghai. Qin Wushuang mengingatnya. Ia menyebut bahwa Lin Ziluo adalah anak dari keluarga Lin. Bahkan ia sempat menceritakan bahwa kakak Lin Ziluo pernah mengejarnya dulu, walau ia sama sekali tidak tertarik dengan pria itu. Lin Ziluo mengangguk. Ia ingat saat kakaknya bercerita panjang lebar tentang kelebihannya. Tapi kini ia sadar semua itu hanya bualan. Kenyataannya, kakaknya tidak begitu berarti di mata orang lain. Ye Han ikut menyapa, memastikan bahwa mereka memang pernah bertemu di kapal Broad Ocean saat pesta ulang tahunnya. Lin Ziluo membenarkan. Ia kemudian bertanya kenapa Ye Han dan Qin Wushuang datang ke Tianmen. Ye Han menjawab bahwa mereka datang untuk bertemu dengan Chen Yuan. Ada sesuatu yang harus mereka pastikan dan hal itu berkaitan langsung dengan pria tersebut. Cuyumo terkejut. Semua wanita yang datang ke rumah itu rupanya memiliki urusan pribadi dengan Chen Yuan. Bahkan Ye Han, yang selama ini ia anggap luar biasa, juga datang jauh-jauh hanya untuk Chen Yuan. Ia jadi bertanya-tanya, seberapa dalam sebenarnya hubungan Chen Yuan dengan para wanita itu? Di sisi lain, Lin Ziluo tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia
kesal. Dirinya baru saja masuk kuliah beberapa minggu, tapi saat kembali, ia mendapati Chen Yuan semakin dekat dengan wanita-wanita lain. Ia merasa frustrasi. Gara-gara Chen Yuan yang seperti playboy, kini ia harus bersaing untuk mendapatkan perhatian dari pria itu. Tak lama kemudian, Xiao Ruo juga datang ke rumah Chen Yuan. Ia sempat terkejut melihat banyaknya orang yang sudah ada di sana. Dalam hati, ia mengenali Chu Yumo. Bukankah dia putri dari Chu Tenghui? Apa yang dia lakukan di sini? Wajah Xiao Ruo menunjukkan ketidaksukaan, tapi Lin Ziluo segera memperkenalkannya kepada semua yang hadir. Ia menyebut satu persatu nama dan latar belakang mereka. Yang ini adalah Nona Yehan, wakil presiden perusahaan Longhua. Lalu yang ini Nona Qin, pewaris grup Yin. Dan terakhir, ini Chu Yumo, sepupunya sendiri. Perkenalan yang sangat lengkap, seolah untuk memastikan Xiao Ruo tidak salah paham. Kehadiran Yehan dan Qin Wusuang membuat Xiao Ruo hanya bisa tertegun. Ia kaget. Yehan berasal dari keluarga Ye yang sangat terhormat, sementara Qin Wusuang adalah pewaris dari keluarga pemilik real estate terbesar di Shanghai. Mereka semua datang hanya untuk bertemu dengan Chen Yuan. Melihat latar belakang mereka yang mencolok dan penampilan yang luar biasa, Xiao Ruo merasa dirinya sama sekali tidak ada apa-apanya. Ia jadi ragu, bahkan skeptis terhadap dirinya sendiri. Ia merasa tidak mungkin bisa memenangkan hati Chen Yuan saat harus bersaing dengan wanita-wanita seperti itu. Semua terasa di luar jangkauannya sekarang. Sementara itu, saat para wanita lain masih asyik bercengkrama, Lin Ziluo sudah tak tahan menahan lapar. Ia benar-benar tergoda dengan hidangan-hidangan lezat yang terhidang di meja. Wang Mengmeng pun memperingatkannya agar makan pelan-pelan agar tidak tersedak. Lin Ziluo mengangguk lalu mengoceh bahwa tumis daging sapi buatan Chen Yuan itu sangat luar biasa. Ia menyarankan Chu Yumo mencobanya sendiri. Chu Yumo pun mengangguk dan mengambil sumpitnya. Begitu potongan tumis daging sapi itu masuk ke mulutnya, ia terdiam sejenak. Rasa kaget langsung menyeruak. Ia tidak menyangka bahwa masakan Chen Yuan bisa seenak ini. Bahkan menurutnya jauh lebih lezat dari masakan yang pernah ia buat sendiri. Restoran mewah sekalipun yang pernah ia datangi bersama ayahnya, tidak ada yang mampu menandingi rasa ini. Tanpa sadar, Chu Yumo terus melahap tumis itu sampai habis. Lin Ziluo langsung protes, menyebut Chu Yumo jahat karena menghabiskan semuanya. Ia bahkan menyuruh sepupunya itu untuk mengganti hidangan yang sudah ia habiskan. Tumis daging sapi adalah makanan favoritnya, namun Chu Yumo malah cuek. Ia justru terus memakan hidangan lainnya. Lin Ziluo sampai harus mengingatkannya berulang kali agar berhenti memakan makanan favoritnya. Tapi Chu Yumo tidak peduli. Ia hanya menyuruh Lin Ziluo makan yang lain saja. Setelah itu, Chu Yumo mencoba hidangan berikutnya, tumis daging babi yang tampak sangat menggoda. Sayangnya hidangan itu juga termasuk favorit Lin Ziluo. Ia langsung menegur Chu Yumo agar berhenti menghabiskan semua makanan kesukaannya. Tapi, lagi-lagi Chu Yumo tetap tidak peduli. Ia hanya mengangkat bahu dan menyindir bahwa siapa cepat, dia yang dapat. Yehan dan Qin Wusuang yang melihat adegan itu hanya bisa muram. Dalam hati, Qin Wusuang tak habis pikir. Mereka ini para wanita dari kalangan atas, tapi masih saja bertengkar hanya karena makanan. Sungguh memalukan. Ia mengajak Yehan untuk ikut mencicipi juga, tapi Yehan merasa sungkan. Menurutnya itu tidak sopan. Mereka sedang bertamu di rumah orang dan sang tuan rumah belum juga muncul. Namun Qin Wusuang tidak peduli. Baginya, Chen Yuan adalah pembohong besar, jadi tidak masalah kalau dirinya tidak bersikap sopan di rumah pria itu. Begitu mencicipi masakan itu, ekspresi Qin Wusuang langsung berubah. Ia terkejut, bukan karena rasanya tidak enak, tapi sebaliknya, rasanya terlalu enak. Bahkan puding telurnya jauh melampaui ekspektasinya. Ia menyebut masakan itu jauh lebih hebat dari masakan chef terkenal manapun. Akhirnya, Yehan juga tergoda untuk mencoba. Ia mencicipi satu sendok dan langsung jatuh cinta pada rasanya. Masakan itu benar-benar endul surendul tak kendul-kendul. Ia bahkan berujar bahwa siapapun koki yang memasak ini akan ia gaji sebesar 3 juta yuan per bulan. Qin Wusuang pun tak mau kalah menawarkan 5 juta yuan per bulan untuk koki seperti itu. Namun ia juga mengingatkan Yehan agar mereka tidak ikut-ikutan bertengkar soal makanan seperti yang dilakukan oleh Lin Ziluo dan Chu Yumo. Yehan hanya tertawa kecil menanggapi. Melihat semua itu, Lin Ziluo mendadak mendapat ide. Ia mengajak semua wanita di ruangan itu untuk pergi ke dapur.
Mereka ingin tahu siapa sebenarnya yang memasak semua makanan luar biasa ini. Rasanya tidak mungkin jika Chen Yuan memasak semuanya sendirian. Jika benar masakan itu hasil karya beberapa koki, mereka bisa saja mencoba merekrut satu persatu. Qin Wushuang menyetujui ide Lin Ziluo. Mereka pun bergegas menuju dapur, ingin melihat langsung siapa koki di balik semua hidangan lezat itu. Namun Wang Mengmeng sempat menghentikan langkah mereka dan mengingatkan bahwa semua masakan itu adalah buatan kakaknya Chen Yuan. Lin Ziluo mengangguk tapi tetap ragu. Meski Chen Yuan memang jago masak, ia merasa mustahil kalau pria itu bisa menyiapkan semua hidangan ini sendirian. Mendengar percakapan itu, Qin Wushuang menjadi semakin skeptis. Dalam pikirannya, masakan buatan Chen Yuan pasti biasa saja atau bahkan tidak bisa dimakan. Apalagi ia tahu pria itu suka menggoda perempuan. Jadi ia sulit mempercayai kemampuan memasaknya. Namun sesampainya di dapur, keraguan mereka langsung terpatahkan. Di depan mata mereka terlihat jelas bahwa yang sedang memasak adalah Chen Yuan sendiri. Gerakannya cepat, cekatan, dan profesional. Semua terlihat seperti aksi seorang chef handal. Yehan dan Qin Wushuang melongo. Mereka tidak percaya bahwa Chen Yuan benar-benar memasak 12 hidangan seorang diri. Walaupun bukti itu nyata di depan mata, mereka masih butuh waktu untuk mencernanya. Wang Mengmeng justru semakin kagum dengan kakaknya. Ia yakin sejak awal bahwa kakaknya yang memasak semuanya. Bagi Wang Mengmeng, semua ini benar-benar sesuai dengan sosok Chen Yuan yang luar biasa. Ia bertanya-tanya, kenapa Chen Yuan tidak pernah memamerkan kemampuannya, malah membiarkan dirinya yang selalu memasak untuknya. Dalam hati, Sulele pun mulai baper. Ia membayangkan, jangan-jangan Chen Yuan menerima semua masakannya selama ini karena menyukainya. Perasaan itu membuat pipinya sedikit memanas. Melihat kemampuan memasak Chen Yuan yang nyaris sempurna, poin kesukaan Wang Mengmeng langsung naik, kini menyentuh angka 97. Begitu pula dengan Qin Wushuang dan Chu Yumo, yang kini berada di poin 780-94. Sementara itu, Yehan meski masih tertinggal jauh, juga menunjukkan tanda-tanda suka. Poinnya kini naik menjadi 30. Qin Wushuang mengaku kepada Yehan bahwa dirinya kini makin menyukai Chen Yuan. Di sisi lain, Chen Yuan merasa bangga karena semua usahanya selama ini tidak sia-sia. Ia berhasil membuat semua wanita itu terpikat padanya. Namun kini, ia menghadapi masalah yang tak kalah besar. 7 wanita berada di hadapannya, semuanya menyimpan rasa. Chen Yuan bingung harus bersikap seperti apa. Ia hanya berharap mereka tidak saling bertengkar. Bagaimanapun juga Wang Mengmeng adalah adiknya. Tapi fakta bahwa adiknya sendiri menyukainya dan sekarang poinnya menyentuh 97 terasa agak berbahaya. Dari semua wanita, hanya Xiaoruo yang menurut Chen Yuan bisa dimanfaatkan dengan aman. Maka Chen Yuan meminta semua wanita kembali ke ruang makan. Ia beralasan bahwa dapur sedang berantakan dan ia akan segera menyusul. Para wanita itu pun menurut dan keluar dari dapur. Namun Qin Wushuang terlihat tidak puas. Ia merasa seperti diusir. Yehan menenangkannya, mengingatkan bahwa dapur bukan tempat yang cocok untuk bicara panjang. Lebih baik menunggu di tempat yang nyaman. Lin Ziluo pun ikut menengahi. Ia mengajak mereka makan dulu sambil menunggu Chen Yuan. Meski awalnya ragu, akhirnya mereka pun setuju. Mereka kembali ke ruang makan dan mulai menyantap hidangan yang tersisa. Tak butuh waktu lama, semua makanan pun habis disantap oleh ketujuh wanita itu. Perut kenyang, tapi rasa penasaran tetap membuncah. Qin Wushuang mulai bertanya-tanya kenapa Chen Yuan belum juga muncul. Apa sebenarnya yang ia lakukan? Tiba-tiba Ami datang menghampiri Chu Yumo. Ia menyampaikan bahwa Chen Yuan meminta Chu Yumo datang ke ruang belajarnya. Tanpa banyak tanya, Chu Yumo langsung berdiri dan mengikuti Ami. Meski bingung, ada sedikit rasa senang di hatinya. Dalam hati, Chu Yumo merasa seperti menjadi satu-satunya wanita yang dipilih oleh Chen Yuan. Wajahnya memerah karena kepedean sendiri. Ia merasa gila karena berpikir sejauh itu. Tapi senyum kecil tak bisa ia tahan. Saat masuk ke ruang belajar, yang ia temukan hanyalah Chen Yuan yang sedang duduk santai sambil bermain ponsel. Chu Yumo penasaran apa yang sedang pria itu lakukan. Ia mendekat dan baru sadar bahwa Chen Yuan sedang bermain game yang disebut sebagai tuan rumah. Chen Yuan tanpa menoleh langsung berbicara. Ia tahu pasti Chu Yumo datang untuk membicarakan uang 300 miliar yuan. Chu Yumo pun langsung membahasnya. Ia mengatakan bahwa ia paham betapa besar jumlah itu bahkan bagi orang seperti Chen Yuan sekalipun. Menurutnya tidak perlu memberikan uang sebanyak itu hanya karena hubungan pribadi mereka. Lagi pula pengeluaran untuk rumah sakit dan amal tidak akan sampai sebanyak itu. Chen Yuan pun menjawab,
Apakah Chuyumo benar-benar mengira bahwa 300 miliar yuan itu diberikan hanya untuk membangun rumah sakit? Chuyumo sedikit bingung. Ia bertanya, memangnya bukan itu tujuannya? Chen Yuan pun menjelaskan bahwa ada proyek lain yang ingin ia bahas. Ia berencana membangun lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tujuannya adalah membuat sistem pendidikan yang bisa dipromosikan secara nasional. Chuyumo terkejut mendengar rencana besar yang disampaikan oleh Chen Yuan. Proyek pembangunan lembaga pendidikan skala nasional itu jelas bukan sesuatu yang murah. Ia langsung menghitung-hitung dalam kepalanya, tempat tinggal, makanan, buku. Untuk 100 siswa saja sudah menghabiskan biaya besar setiap harinya. Apalagi jika jumlah siswanya 1.000 dan cakupannya meluas ke seluruh negeri. Biaya yang dibutuhkan akan jauh lebih besar dari 300 miliar yuan. Ia pun menjelaskan semua itu kepada Chen Yuan secara panjang lebar. Menurut perhitungannya, proyek ini bisa menghabiskan lebih dari 300 miliar yuan setiap tahun. Chen Yuan mendengarkannya dengan seksama, lalu sempat terdiam. Tapi bukan karena kaget atau gentar terhadap besarnya biaya. Justru sebaliknya, menurutnya jumlah itu masih terlalu kecil. Bagi Chen Yuan, menghabiskan 3 triliun yuan dalam 10 tahun adalah angka yang biasa saja, mengingat betapa besarnya kekayaan yang ia miliki. Angka 300 miliar per tahun terdengar seperti kecepatan semut baginya, terlalu lambat untuk mencapai ambisi sebesar itu. Ia menatap Chuyumo dengan tenang lalu berkata bahwa tidak semua hal tentang dirinya bisa dinilai sesederhana seperti yang terlihat. Meskipun begitu, ia tetap bersikeras ingin mewujudkan proyek itu. Chen Yuan bahkan berencana menaikkan standar makanan bagi para siswa. Ia tidak ingin sekadar menyediakan makanan yang layak, tapi makanan yang benar-benar bergizi tinggi. Menurutnya, anak-anak harus diberi asupan terbaik agar tumbuh kuat, bisa belajar dengan optimal, dan berkembang menjadi manusia berkualitas. Lalu ia menjelaskan lebih lanjut bahwa dirinya memiliki kekayaan yang begitu banyak, hingga mungkin tidak akan habis meski digunakan selama puluhan tahun. Ia merasa bahwa kekayaan sebesar itu harus digunakan untuk sesuatu yang lebih bermakna, kontribusi nyata kepada negara lewat pendidikan generasi masa depan. Mendengar semua itu, Chuyumo tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Di depan matanya, Chen Yuan tampak begitu besar. Ia seperti pria agung yang memikirkan dunia, sementara dirinya sendiri baru menyadari bahwa ia selama ini hanya sibuk dengan uang dan urusan pribadi. Dalam hati, ia tahu bahwa dirinya tidak bisa disejajarkan dengan pria seperti Chen Yuan. Sosok itu jauh melampaui ekspektasinya. Dengan suara lirih, ia meminta maaf karena telah salah paham terhadap Chen Yuan. Ia pun meraih tangannya dengan lembut. Chen Yuan hanya menjawab singkat, mengatakan bahwa ia tidak pernah terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Menurutnya, dalam hidup, seseorang tidak boleh menjadi budak uang. Uang hanyalah alat, nilainya baru muncul ketika digunakan untuk mencapai sesuatu yang berarti. Ucapan Chen Yuan itu semakin membuat Chuyumo jatuh hati. Selain tampan, pria itu juga punya cara berpikir yang dewasa, luas, dan punya prinsip hidup yang kuat. Sosok seperti itu sungguh memikat. Dalam hati, ia mulai berharap bisa menjadi milik Chen Yuan sepenuhnya. Tapi secepat itu pula ia sadar usia mereka terpaut 2 tahun dan ia lebih tua. Rasanya aneh jika ia menikah dengan pria yang lebih muda. Lagi pula, Chen Yuan juga disukai oleh sepupunya sendiri, Lin Ziluo. Ia tidak mungkin bersaing dengan Lin Ziluo hanya karena seorang pria. Setelah mendengar semua penjelasan dari Chen Yuan, Chuyumo malah terlihat kebingungan sendiri. Tatapannya kosong, seolah pikirannya belum bisa mencerna semua yang baru saja ia dengar. Chen Yuan hanya tertawa kecil melihatnya. Ia menganggap Chuyumo terlihat sangat konyol. Masa cuma dengerin rencana serius malah jadi linglung begitu. Ia pun menyuruh Chuyumo keluar dari ruangannya. Masih ada beberapa hal yang harus ia kerjakan sendiri. Chuyumo langsung mengangguk dan meninggalkan ruangan Chen Yuan. Di luar ia berpapasan dengan Lin Ziluo yang langsung penasaran dan bertanya, sepupu macam apa yang bisa berbicara 4 mata begitu lama dengan kakaknya. Chuyumo menjawab santai bahwa tidak ada yang penting. Ia hanya diminta membantu mempermudah urusan investasi Chen Yuan untuk proyek pembangunan sekolah. Lin Ziluo tampak mempercayainya dan mengangguk seolah mengerti. Tak lama setelah itu, giliran Yehan dan Qin Wushuang dipanggil oleh Ami. Ia mengatakan bahwa Chen Yuan ingin bertemu dengan mereka berdua, keduanya langsung saling tatap, lalu mengikuti Ami menuju ruang kerja Chen Yuan. Begitu sampai, Qin Wushuang sudah kesal duluan. Ia tidak sabar ingin tahu kebohongan, apalagi yang akan dilontarkan oleh
Chen Yuan. Namun, begitu mereka masuk, mereka hanya menemukan Chen Yuan yang sedang asik bermain game di ponselnya dengan ekspresi kesal karena kalah. Pemandangan itu membuat Qin Wushuang auto shock. Tanpa basa-basi, Qin Wushuang langsung menodong pertanyaan. Mereka bertiga saja yang ada di ruangan itu, jadi tak perlu pura-pura. Ia bertanya dengan tegas apakah benar Chen Yuan yang menyelamatkan mereka malam itu. Chen Yuan menjawab santai, bertanya balik apakah mereka benar-benar ingin tahu. Karena kadang tahu terlalu banyak itu tidak selalu baik. Jawaban berputar itu jelas membuat Qin Wushuang tidak terima. Menurutnya hanya karena Chen Yuan tidak mau mengaku, bukan berarti ia tidak boleh tahu kebenarannya. Apalagi ada saksi mata yang melihat seseorang mengejar mobil van penculik mereka. Sosok misterius itu bisa mengejar mobil dengan kecepatan tinggi dan sangat mungkin kalau itu adalah Chen Yuan sendiri. Akhirnya Chen Yuan mengakuinya. Ia menyarankan agar mereka tidak repot-repot bertanya lagi jika jawabannya sudah mereka ketahui. Yehan dan Qin Wushuang tercengang. Polisi menyebut van itu melaju lebih dari 100 km per jam dan menurut logika kejadian seperti itu tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Yehan akhirnya bertanya, bagaimana Chen Yuan bisa melakukannya? Pria itu hanya menghela napas panjang. Jadi aku sudah ketahuan? Ya, gumamnya. Ia memuji kecerdasan Yehan dan Qin Wushuang karena bisa menyimpulkan semuanya. Tapi ia juga memperingatkan bahwa semakin banyak yang mereka tahu, maka akan semakin besar pula bahaya yang mereka hadapi. Namun Yehan tetap penasaran. Ia bahkan bercanda menyebut bahwa mungkin Chen Yuan adalah Superman. Chen Yuan balik bertanya apakah mereka pernah mendengar tentang Kunlun. Qin Wushuang langsung menyela menebak Kunlun itu adalah merek oli motor. Tapi Chen Yuan menjelaskan bahwa bukan itu maksudnya. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang kultivator dari Kunlun, sebuah sekte kuno di Tiongkok. Entah mereka percaya atau tidak, yang penting ia sudah bicara. Reaksi Qin Wushuang dan Yehan langsung spontan. Mereka terdiam sesaat, lalu tak tahan dan tertawa terbahak-bahak. Mereka merasa Chen Yuan benar-benar sedang mencoba membodohi anak kecil. Menurut mereka, ini sudah seperti cerita dari novel online. Qin Wushuang bahkan mengejek menanyakan apakah Chen Yuan sedang mengejar tahap Golden Core atau Nation Soul. Ia mengaku sudah sering membaca cerita kultivasi. Yehan ikut menyindir bahwa semua itu hanya omong kosong. Chen Yuan tetap menjawab dengan tenang. Ia mengaku hanya seorang praktisi biasa, bukan siapa-siapa. Namun ia juga menyebut bahwa Golden Core dan Nation Soul adalah level nyata yang pernah dicapai oleh para leluhur. Mendengar itu, Qin Wushuang menyarankan agar Chen Yuan pergi menemui psikolog kalau punya waktu. Menurutnya, halusinasi yang dialami Chen Yuan sudah kelewat batas. Mungkin karena stres akhir-akhir ini. Namun, meski diberi sindiran dan saran seperti itu, Chen Yuan tetap membalas dengan santai, tanpa menunjukkan rasa tersinggung sedikit pun. Bagi Chen Yuan, mereka yang bodoh biasanya tidak mengenal rasa takut. Dan dalam pandangannya, Qin Wushuang serta Yehan hanyalah manusia biasa. Ada garis pemisah yang jelas antara manusia fana dan mereka yang telah melampaui batas itu. Ia pun mengingatkan agar kedua wanita itu tidak mencampuri urusan pribadinya terlalu jauh. Namun ucapannya malah menyulut emosi. Qin Wushuang langsung protes, merasa tersinggung dengan sebutan fana. Chen Yuan menjawab enteng, ia menyebut Qin Wushuang hanya sebagai manusia biasa yang kebetulan punya aset besar, tapi tanpa otak. Ucapan seenaknya itu membuat Qin Wushuang makin marah dan spontan mengangkat tangannya hendak menampar Chen Yuan. Namun sebelum tangannya sempat mendarat, Chen Yuan sudah lebih dulu melompat keluar jendela. Keduanya langsung panik. Mereka saat itu berada di lantai 6. Bukan main, Chen Yuan baru saja melompat dari ketinggian yang bisa membunuh siapapun. Yehan langsung menyalahkan Qin Wushuang karena sejak tadi terus memprovokasi Chen Yuan. Tapi yang membuat keduanya lebih syok lagi, Chen Yuan tidak mati. Bahkan tubuhnya utuh, tak terluka sedikit pun. Dan kini ia malah berlari-lari kecil di halaman. Yehan dan Qin Wushuang hanya bisa berdiri terpaku. Chen Yuan benar-benar baru saja melompat dari lantai 6 dan tetap baik-baik saja. Yehan bahkan bertanya, apakah ini mimpi? Tapi tidak, ini nyata. Mungkin memang ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Melihat itu, poin kesukaan Yehan terhadap Chen Yuan melonjak drastis, naik 20 poin sekaligus. Dari yang tadinya 30, kini jadi 50.
Sebuah lompatan besar mengingat sebelumnya ia bersikap cukup netral. Sementara itu, Qin Wushuang mulai sadar bahwa sosok Chen Yuan bukanlah orang biasa. Latar belakangnya misterius, kemampuannya seperti tak memiliki batas. Hal-hal yang tak masuk akal bisa terlihat wajar saat dilakukan oleh Chen Yuan. Bahkan terkadang ia melampaui logika dan tetap berhasil. Dalam hati ia bertanya-tanya, mungkinkah Chen Yuan benar-benar seorang kultivator? Akhirnya Yehan sendiri mengakui perasaannya. Ia minta maaf karena sempat salah menilai. Kini ia mulai menyukai Chen Yuan. Pernyataan itu membuat Qin Wushuang kaget. Ia bahkan merasa sedikit cemburu. Padahal Yehan dulu pernah bilang bahwa ia tidak menyukai pria yang pelin-pelan dan tidak setia pada satu wanita. Tapi sekarang ia justru mengakui menyukai pria seperti Chen Yuan. Yehan membalas pelan, ia memang tidak suka pria yang tidak setia, tapi Chen Yuan berbeda. Ia bukan orang biasa, dan ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti ini. Yehan juga menjelaskan bahwa ia memberitahu perasaannya sekarang agar tidak ada kesalahpahaman antara mereka berdua. Qin Wushuang pun menerima pernyataan itu, meski diiringi dengan tekad baru. Ia menyatakan bahwa mereka akan bersaing secara sehat untuk mendapatkan Chen Yuan. Ia tidak akan mundur, walau Yehan adalah sahabatnya sendiri. Bersamaan dengan pernyataan itu, poin kesukaan Qin Wushuang naik lagi, kini menyentuh angka 95. Di sisi lain, sistem memberi Chen Yuan hadiah tambahan berupa 50 poin penguatan. Tidak hanya itu, sistem juga memberinya sederet kemampuan baru, mulai dari penguasaan senjata api, saham, menari, psikologi, bahasa Inggris, balap, dan banyak lainnya. Sampai-sampai Chen Yuan sendiri bingung kenapa semua ini diberikan begitu cepat. Ia menggaruk kepalanya dalam hati. Bahkan ia belum pernah mengajak Qin Wushuang belanja bareng, tapi semua poin dan skill sudah mengalir begitu deras. Walaupun begitu, ia tetap bersyukur semua keterampilan itu pasti akan berguna dalam hidupnya. Di sisi lain, Yehan dan Qin Wushuang sudah kembali bergabung bersama para wanita lainnya. Wang Mengmeng terlihat penasaran dengan apa yang mereka bicarakan bersama kakaknya. Xiao Ruo juga bingung. Sejak tadi, ia bertanya-tanya kenapa Yehan dan Qin Wushuang begitu ingin bertemu langsung dengan Chen Yuan. Yang lebih membingungkan, bagaimana Chen Yuan bisa mengenal dua wanita hebat seperti mereka. Wang Mengmeng pun menjelaskan bahwa ia mengenal Qin Wushuang dan Chen Yuan saat menempuh pendidikan di Shanghai, meski sempat terjadi konflik. Sementara itu, ia bertemu Yehan saat menghadiri jamuan makan malam yang diadakan oleh keluarga Yehan. Penjelasan itu cukup membuat Xiao Ruo mengangguk. Ia merasa mereka mungkin memang tidak terlalu dekat dengan Chen Yuan. Dalam hatinya, Xiao Ruo masih yakin ia memiliki peluang untuk merebut hati pria itu. Saat itulah Chen Yuan muncul, tiba-tiba saja sudah berada di lantai bawah. Wang Mengmeng sempat heran, kapan kakaknya turun? Ia bahkan tidak mendengarnya turun tangga. Tanpa pikir panjang, Qin Wushuang langsung mengejar dan menghadang Chen Yuan. Ia merentangkan tangan, lalu menyatakan bahwa dirinya ingin belajar cara berkultivasi. Ia ingin menjadi murid Chen Yuan. Chen Yuan dengan enteng menyatakan bahwa tentu saja mereka tidak bisa berkultivasi. Ia menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki kualifikasi untuk itu. Jadi, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, hasilnya akan tetap sama. Namun Qin Wushuang dengan keras kepala yang khas tetap bertanya, apakah ada kemungkinan bisa mencapainya jika berusaha dengan sungguh-sungguh. Chen Yuan akhirnya merasa tidak punya pilihan selain memberikan penjelasan lebih rinci. Ia menyatakan bahwa kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, bukan pula hal yang bisa dicapai hanya dengan kerja keras. Dibutuhkan bawaan sejak lahir, bakat sejati. Dirinya sendiri memiliki kemampuan langka. Ia bisa merasakan energi spiritual dari langit dan bumi. Kemampuan seperti ini tidak dimiliki semua orang. Tanpa kemampuan tersebut, mustahil melangkah di jalan kultivasi. Mendengar penjelasan itu, Qin Wushuang hanya bisa memandangnya dengan heran. Ia kemudian bertanya apa sebenarnya maksud dari energi langit dan bumi itu. Chen Yuan menjawabnya dengan aksi. Hanya dengan satu jentikan jari, kaca rumahnya langsung pecah. Yehan dan Qin Wushuang kaget setengah mati. Mereka tidak menyangka jentikan ringan bisa menimbulkan efek sebesar itu. Chen Yuan hanya mengeluh soal kualitas kaca rumah yang ternyata begitu buruk. Tapi Yehan penasaran, lalu melempar batu ke arah kaca. Aneh, batu itu justru terpental, tidak memecahkan kaca sama sekali. Artinya, kaca itu sebenarnya sangat tebal. Setidaknya, ketebalannya bisa mencapai lebih dari 3 cm. Namun dengan satu jentikan jari, Chen Yuan bisa menghancurkannya.
Ye Han pun bertanya, bagaimana bisa ia melakukan sesuatu yang sebanding dengan senjata api? Chen Yuan menjelaskan dengan sederhana. Dengan memanfaatkan energi spiritual, seseorang bisa melukai musuh hanya dengan udara. Walau begitu, ia mengakui tingkat kultivasinya masih rendah. Jika kelak sudah lebih tinggi, ia bahkan bisa terbang sambil membawa pedang. Ye Han jadi terbayang-bayang. Ia penasaran, apakah dirinya juga punya bakat kultivasi? Sayangnya Chen Yuan menjawab dengan tegas. Ye Han juga tidak punya bakat itu. Ia menjelaskan bahwa kunci untuk berkultivasi terletak pada akar spiritual dan dari semua wanita yang dekat dengannya saat ini, tidak satupun yang memilikinya. Meski begitu, Ye Han tidak menyerah. Ia meminta nomor WhatsApp Chen Yuan berharap bisa tetap dibimbing secara pribadi. Qin Wushuang yang melihatnya terdiam syok. Selama lebih dari 10 tahun mengenal Ye Han, ini adalah pertama kalinya temannya itu meminta nomor kontak seorang pria. Dan lebih mengejutkannya lagi, Chen Yuan dan Ye Han benar-benar bertukar nomor. Chen Yuan sendiri dalam hati merasa puas. Padahal awalnya ia cuma iseng berakting untuk menggoda mereka, tapi dua wanita itu malah menganggapnya serius. Ia merasa kemampuannya dalam bersandiwara benar-benar hebat. Setidaknya sekarang ia sudah punya kontak Ye Han. Itu bisa jadi peluang besar. Setelah itu, ia mengingatkan keduanya untuk merahasiakan semua hal yang terjadi hari ini. Ia mengaku sebagai kultivator dan merasa tidak nyaman jika identitasnya menyebar. Dunia tidak boleh tahu terlalu banyak karena bisa menimbulkan konsekuensi berbahaya. Ye Han dan Qin Wushuang pun berjanji akan menyimpannya rapat-rapat. Tiba-tiba, para wanita lain datang berlarian. Mereka mendengar suara ledakan keras dan misterius, lalu panik ingin memastikan keadaan. Lin Ziluo bertanya apakah kakaknya baik-baik saja karena mendengar suara ledakan tadi. Ia lalu melihat ke arah kaca yang pecah, ekspresinya penuh keheranan. Chen Yuan menjelaskan bahwa ia hanya sedang mengetes kekuatan kaca, tapi ia tidak sengaja menggunakan tenaga terlalu besar, jadi kacanya pecah. Ia meyakinkan semua orang bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah mengalihkan perhatian mereka, Chen Yuan kemudian membawa kejutan. Seekor alpaka. Ia tahu betul kalau Lin Ziluo sangat menyukai hewan itu, jadi ia sengaja mendatangkannya ke rumah untuk menyenangkan hati gadis itu. Begitu melihat alpaka tersebut, mata Lin Ziluo langsung berbinar. Ia berlari menghampirinya, memeluk hewan itu dengan ekspresi ceria yang tulus. Dengan penuh semangat, ia mengucapkan terima kasih kepada Chen Yuan. Setelah itu, ia menoleh ke arah Xiaoruo dan menyatakan ingin bicara empat mata. Ia meminta Xiaoruo meluangkan waktu sebentar untuk mengobrol pribadi. Tentu saja Xiaoruo tidak menolak, apalagi jika itu berkaitan dengan Chen Yuan. Mereka pun berjalan bersama menuju tempat yang lebih sepi agar bisa berbicara tanpa gangguan. Dalam hati, Xiaoruo merasa penasaran dengan maksud Chen Yuan yang tiba-tiba ingin berbicara dengannya secara pribadi. Sudah cukup lama sejak terakhir kali Chen Yuan menghubunginya, dan kini ia bertanya-tanya apakah dirinya masih memiliki tempat di hati pria itu. Apalagi wanita yang mendekati Chen Yuan tidak sedikit. Meski begitu, Xiaoruo tidak berniat menyerah. Ia tetap ingin berjuang untuk mendapatkan hati Chen Yuan. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Ia menghentikan Chen Yuan dan menunjuk tali sepatu pria itu yang katanya terlepas. Chen Yuan yang awalnya kebingungan langsung berhenti berjalan. Tanpa banyak bicara, Xiaoruo berlutut dan mulai mengikat tali sepatu Chen Yuan. Melihat sikap Xiaoruo yang biasanya manja, Chen Yuan cukup terkejut. Siapa sangka wanita seperti ini bisa melakukan hal sederhana semacam itu? Begitu selesai, Chen Yuan memegang tangan Xiaoruo dan menyampaikan permintaan maaf karena selama ini tidak pernah menghubunginya. Ia merasa bersalah dan berutang penjelasan. Namun bagi Xiaoruo, justru dirinya yang merasa bersalah. Ia mengaku bahwa saat pameran mobil waktu itu, ia sengaja meminta Linyi untuk menambahkan nomor WA-nya, semata-mata agar Chen Yuan cemburu. Ia menyadari tindakan itu kekanak-kanakan dan akhirnya malah menyakiti perasaan pria itu. Ia meminta maaf dengan tulus. Chen Yuan membalas bahwa tidak masalah. Ia sudah memaafkannya sejak lama. Lalu ia memeluk Xiaoruo. Pelukan itu membuat Xiaoruo luluh. Ia tidak menyangka Chen Yuan masih memiliki ruang untuknya. Dalam hati ia berharap bisa menjadi kekasihnya sekarang juga. Chen Yuan pun menyetujui keinginan itu. Ia bersedia memenuhi apapun yang Xiaoruo inginkan. Namun saat Xiaoruo mengajak Chen Yuan menikah, jawaban yang diterimanya justru mengejutkan. Chen Yuan menolak.
Xiaoruo terdiam, lalu bertanya kenapa ia tidak mau menikah dengannya. Chen Yuan menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya menyukai satu orang saja. Ia masih mempertimbangkan dengan siapa ia akan menikah kelak. Perkataan itu membuat hati Xiaoruo seperti ditampar kenyataan. Ia merasa sakit. Chen Yuan menegaskan bahwa meski Xiaoruo bukan satu-satunya, ia tetap berharga di matanya. Xiaoruo bertanya dengan air mata yang mulai menetes, apakah maksudnya Chen Yuan ingin memiliki banyak istri? Poligami? Chen Yuan menjawab dengan anggukan. Amarah Xiaoruo langsung memuncak. Ia mengumpat Chen Yuan dengan nada marah, lalu berlari pergi sambil menangis. Wajahnya merah, matanya sembab, tapi ia tidak menoleh ke belakang. Di saat yang sama, Wang Mengmeng melihat Xiaoruo berlari dan menangis. Ia sempat mendengar wanita itu berkata, membenci Chen Yuan. Mengmeng yang bingung langsung bertanya pada kakaknya ketika melihatnya muncul. Chen Yuan hanya menjawab dengan tenang bahwa ada beberapa hal yang lebih baik diungkapkan lebih cepat daripada menyesal karena terlambat. Ia tidak ingin membuang waktu satu sama lain. Dalam hati, Chen Yuan juga merasa terkejut. Dari sekian banyak topik yang mungkin dibicarakan, ternyata Xiaoruo malah membahas pernikahan. Ia merasa dirinya masih terlalu muda. Ada banyak hal yang masih ingin ia coba. Tiba-tiba, Wang Mengmeng mengutarakan keinginannya. Ia ingin menjadi seorang aktor dan berharap Chen Yuan bisa membantunya. Sementara itu, di tempat lain, Leji Jiamu sedang berpesta bersama teman-temannya. Salah satu temannya menyebut bahwa ia mendengar kabar Jiamu akan merekrut aktor baru. Seorang streamer papan atas, Liu pun membenarkan kabar itu. Ia sedang dalam proses menandatangani kontrak dengan seorang streamer terkenal bernama Wang Mengmeng. Menurutnya kontrak itu hampir selesai. Namun yang paling menarik baginya bukan hanya status Mengmeng sebagai streamer, tapi fakta bahwa ia adalah adik dari Chen Yuan. Temannya yang mata keranjang langsung penasaran. Ia mendengar bahwa Wang Mengmeng masih berusia 18 tahun. Mendengar itu, Jiamu santai saja. Ia tahu persis apa yang diinginkan temannya. Ia menambahkan, setelah ia puas bersenang-senang dengan Mengmeng, giliran temannya yang akan mendapat kesempatan. Ucapan itu membuat temannya langsung berterima kasih. Jiamu juga merencanakan sesuatu yang lebih kejam. Ia ingin mengirimkan rekaman video dirinya bersama Mengmeng kepada Chen Yuan, hanya untuk melihat ekspresi Chen Yuan saat menontonnya. Di sisi lain, Chen Yuan bertanya-tanya, kenapa tiba-tiba adiknya malah ingin jadi aktor? Wang Mengmeng menjelaskan bahwa ada sebuah perusahaan besar yang berencana mengontraknya. Karena itulah ia ingin disebut sebagai seorang aktor. Mendengar hal itu, Chen Yuan mengusulkan agar adiknya ikut bergabung dengan kru film miliknya yang sedang dalam proses syuting. Ia menyarankan agar Mengmeng mencoba menjadi figuran dan mulai belajar berakting di sana. Wang Mengmeng langsung antusias. Ia merasa ajakan itu sangat luar biasa dan tidak sabar untuk segera mencoba akting. Namun sebelum semuanya dimulai, Chen Yuan ingin memastikan terlebih dahulu tentang latar belakang perusahaan hiburan yang ingin merekrut adiknya. Ia merasa perlu tahu siapa yang ada di baliknya. Maka ia segera menghubungi Yang Xijin dan memintanya menyelidiki perusahaan yang menargetkan Wang Mengmeng. Yang Xijin tidak keberatan dan hanya meminta waktu 5 menit. Ia langsung mencari informasi tentang perusahaan hiburan tersebut. Sementara itu, Chen Yuan berharap agar perusahaan itu bukanlah tempat yang buruk. Sebagai kakak, ia merasa bertanggung jawab untuk melindungi adiknya. Jika tidak waspada, cepat atau lambat Mengmeng bisa saja terseret lingkungan yang merugikan. Begitu nama Leji Jiamu muncul, wajah santai Chen Yuan langsung berubah serius. Ia tahu pasti ini jebakan. Li Jiamu adalah seseorang yang sudah lama menjadi musuhnya dan kini berani-beraninya mengincar adiknya. Chen Yuan tidak bisa menahan kemarahannya. Ia langsung meminta Yang Xijin untuk membuat Leji Jiamu menjadi orang paling sibuk sedunia. Menurutnya, orang itu terlalu santai sampai punya waktu untuk mengganggu adiknya. Namun, ucapan Chen Yuan yang tidak langsung membuat Yang Xijin bingung. Maka Chen menjelaskannya dengan bahasa lebih sederhana. Cuaca sedang dingin, jadi sudah saatnya membuat pria itu bertekuk lutut. Setelah menutup telepon, Wang Mengmeng penasaran siapa yang barusan ditelepon oleh kakaknya. Chen Yuan menjawab bahwa ia baru saja menelepon seorang sutradara. Ia pun mengajak adiknya itu pergi ke lokasi syuting keesokan harinya. Di balik semua itu, Chen Yuan tidak mengatakan apapun kepada Wang Mengmeng tentang keterlibatan Leji Jiamu. Ia merasa Mengmeng tidak boleh tahu masalah ini. Keesokan harinya, muncullah berita besar yang mengguncang industri hiburan. Grup sendian yang dimiliki oleh Leji Jiamu disebut terlibat dalam penggelapan pajak.
Tak hanya itu, mereka juga dicurigai melakukan pencucian uang dalam jumlah besar. Qin Keyan, salah satu bawahan Li Jiamu, panik ketika melihat berita itu. Ia tahu bosnya pasti belum mengetahuinya dan segera mencoba menghubungi Leji Jiamu. Di perusahaan Feidun Yuing, Suang diberitahu oleh asistennya bahwa saham milik grup Li telah anjlok hingga menyentuh titik terendah dalam 2 dekade terakhir. Mendengar kabar ini, Suang justru senang. Tanpa ragu, ia langsung memerintahkan untuk membeli saham milik mantan bosnya itu sebanyak mungkin. Sementara itu, Leji Jiamu masih tertidur di villa miliknya, ditemani 2 wanita. Ia terbangun karena dering telepon yang terus berbunyi dari Qin Keyan. Akhirnya, ia mengangkat telepon. Qin Keyan yang panik dan hampir menangis memaksa Jiamu untuk segera mengecek berita besar yang telah ia kirimkan. Namun sebelum sempat melihat isi berita itu, pintu kamar Jiamu didobrak oleh sekelompok orang berseragam. Salah satu dari mereka adalah ketua tim investigasi dari Departemen Penyelidikan Ekonomi. Ia menyatakan bahwa kasus Jiamu telah terungkap dan langsung menunjukkan surat penangkapan. Mereka menyuruh Jiamu ikut serta dan menjawab semua pertanyaan. Leji Jiamu yang tidak bisa melawan dalam kondisi satu lawan banyak akhirnya pasrah. Ia diseret keluar dari villa dan ternyata di luar sudah banyak wartawan yang menunggunya. Wartawan langsung menyerbu dengan pertanyaan tentang video yang telah tersebar. Jiamu bahkan tidak tahu video apa yang mereka maksud. Mereka juga menanyakan soal tuduhan pencucian uang, tapi Jiamu menolak memberikan jawaban dan hanya menyuruh mereka menyingkir. Salah satu petugas memperingatkan bahwa jika mereka bukan dari media besar, lebih baik jangan mendekat atau akan dihadapi dengan kekerasan. Saat mulai sadar, Jiamu mencoba meronta, tapi semuanya sudah terlambat. Di tempat lain, tepatnya di Mansion Chen Yuan di Tianman, Qin Wusang dan Ye Han sedang bermeditasi. Mereka sudah mencoba sepanjang malam, tapi belum bisa merasakan energi spiritual seperti yang pernah dijelaskan Chen Yuan. Meski begitu, mereka masih percaya bahwa Chen Yuan adalah seorang kultivator, keduanya sangat ingin menjadi seperti itu juga. Bagi mereka, mengikuti aliran dunia berarti tetap menjadi manusia biasa. Namun, melawan aliran dunia adalah jalan untuk keabadian. Dan menapaki keabadian adalah sesuatu yang tidak sejalan dengan tatanan alam biasa. Ye Han tahu betul bahwa jalan ini tidak akan mudah. Namun menurutnya jika ingin mendapatkan kekuatan, maka harus bersiap menghadapi tantangan yang berat. Qin Wusang sependapat. Ia sendiri telah memutuskan untuk menjadi seorang kultivator dan sekarang Ye Han pun berniat tinggal di Tianman selama 1 bulan untuk fokus belajar bersama. Sebelumnya Ye Han sempat terkejut, ia ingat betul bahwa Qin Wusang pernah mengatakan ingin mengejar gelar di universitas, tapi sekarang Wusang berubah pikiran. Baginya mengejar gelar tidak lebih penting dibandingkan mengejar keabadian. Toh, dengan status ayahnya yang pernah menyumbang 1 miliar yuan ke kampus, ia akan tetap lulus karena jalur istimewa. Karena itu, Ye Han memutuskan untuk tinggal bersama dan berkultivasi juga. Meski baru saja diangkat menjadi wakil presiden perusahaan Longhua, ia tidak peduli. Bahkan kalau ayahnya sampai menyuruhnya ke psikiater, karena keputusan ini, Ye Han tetap tak peduli. Terlalu banyak hal tentang Chen Yuan yang membuatnya penasaran. Ia rela meninggalkan jabatan pentingnya demi mencari jalan menuju keabadian. Walau perjalanannya masih panjang, Ye Han takkan menyerah. Tiba-tiba Ye Han mendapat telepon dari salah satu pengawalnya. Kabar yang dibawa cukup mengejutkan. Leji Jiamu telah ditangkap oleh Departemen Investigasi Ekonomi. Perusahaan miliknya pun langsung terjun bebas di pasar saham. Dalam waktu singkat, saham-saham perusahaan itu sudah diborong oleh seseorang. Ye Han penasaran siapa dalangnya yang berani menggerogoti perusahaan keluarga Li. Bawahannya memberitahu bahwa pelakunya kemungkinan besar adalah pihak Feidun. Ye Han menyetujui analisis itu dan langsung memerintahkan agar Feidun terus diawasi. Tak hanya itu, ia juga menyuruh orang-orangnya untuk menggali semua informasi tentang Chen Yuan. Ia ingin tahu semuanya. Setelah menutup telepon, Ye Han semakin sadar betapa luar biasanya Chen Yuan. Orang yang tampaknya kalem, suka masak di rumah, kini tiba-tiba bisa mengguncang industri hiburan dengan kekuatan besar. Dari semua kejadian itu, rasa ingin tahunya terhadap Chen Yuan semakin dalam. Di tempat lain, Chuyumo tengah bersiap untuk kembali pulang.
Urusannya dengan Chen Yuan sudah selesai dan kini ia memegang amanah besar yang dipercayakan kepadanya. Ia berjanji akan menangani masalah pendidikan begitu kembali. Chen Yuan pun berterima kasih dan mendoakan perjalanan pulangnya lancar. Ia juga mengingatkan Sulele agar berhati-hati di jalan. Sulele merasa senang karena diperhatikan. Ia pun berusaha bersikap sebaik mungkin di depan Chen Yuan. Meski begitu, Sulele merasa agak canggung saat berbicara dengan Chen Yuan di hadapan Chuyumo. Rasanya seperti menyelinap di antara sepasang kekasih, tapi ia mencoba tak memikirkannya dan fokus pada perjalanannya agar sampai dengan aman. Setelah mereka pergi, Chen Yuan didatangi oleh dua wanita, Qin Wushuang dan Ye Han. Tanpa basa-basi, mereka menyampaikan bahwa sudah membuat keputusan. Chen Yuan sempat salah paham, mengira keduanya akan pergi. Namun ternyata mereka justru ingin tinggal di rumah Chen Yuan untuk sementara waktu. Bahkan Ye Han tak segan menawarkan bayaran setara dengan harga sewa villa bintang 5 jika memang diminta. Tapi Chen Yuan tidak peduli dengan uang. Ia menyetujui keinginan mereka karena memang masih banyak kamar kosong di rumah itu. Sementara itu, di tempat berbeda, Li Chunwang, ayah dari Lei Jiamu, sedang murka. Ia marah besar karena ada yang mencoba menjatuhkan anaknya. Menurutnya, siapapun yang berani menantang keluarga Li harus diberi pelajaran. Seseorang misterius muncul dan menyampaikan informasi penting pada Li Chunwang. Ia tahu siapa dalang di balik kehancuran reputasi anaknya. Orang itu adalah Chen Yuan dan Yueling Suang. Mereka berdua diketahui membeli saham milik perusahaan Lei Jiamu saat harganya sedang anjlok parah. Mendengar itu, Chunwang geram. Ia menyebut keduanya sebagai pengkhianat dan anak muda bodoh yang sudah bosan hidup. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan agar nama Chen Yuan dipasang di situs gelap dan dijadikan buronan. Ia bahkan menetapkan harga kepala sebesar 200 juta dolar. Keputusan Li Chunwang sudah bulat. Ia ingin Chen Yuan lenyap dari muka bumi. Tak ada ruang untuk diskusi, tak ada kompromi. Perintahnya bersifat absolut, dan siapapun yang berada di hadapannya tak berani membantah. Bagi keluarga Li yang telah mendominasi industri Shanghai selama bertahun-tahun, siapapun yang mencoba mengusik mereka akan dianggap musuh, dan musuh harus disingkirkan dengan cara apapun, termasuk kekerasan. Usai mengutarakan niatnya, Li Chunwang langsung menghubungi Direktur Huang. Ia memerintahkan agar anaknya segera dibebaskan dari tahanan. Namun sebelum itu, ia ingin memberi pelajaran pribadi kepada Lei Jiamu atas kegagalan dan kelalaiannya. Malam pun tiba di kota Tianmen. Langit gelap berubah penuh warna oleh ledakan kembang api yang meriah. Orang-orang di jalan berhenti dan menatap ke atas, penasaran dengan perayaan apa yang sedang berlangsung. Tak lama mereka mendapat jawaban, itu adalah pesta ulang tahun gabungan untuk Lin Ziluo dan Yueling Suang. Chen Yuan menggelar perayaan mewah itu tanpa ragu. Ia ingin semua orang tahu dan ikut bergembira. Sebagian warga menganggap pesta itu terlalu berlebihan. Bagaimanapun juga, satu kali ledakan kembang api saja sudah bisa membakar jutaan dolar. Tapi tidak sedikit pula yang terkesima. Ada yang menggumam bahwa mereka juga ingin punya ulang tahun semewah ini, momen yang tak akan terlupakan seumur hidup. Tak hanya kembang api, malam itu juga dihiasi oleh pertunjukan drone dan cahaya laser. Langit Tianmen berubah menjadi kanvas penuh warna. Di kediaman Chen Yuan yang telah dihias seindah mungkin, Lin Ziluo muncul mengenakan gaun yang menawan. Ia terlihat begitu bahagia dan penuh senyum. Ulang tahun kali ini adalah yang paling membahagiakan dalam hidupnya. Ia mengira Chen Yuan akan melupakannya, tapi ternyata kejutan besar telah disiapkan sejak lama. Chen Yuan membalas pelukan Lin Ziluo dengan senyum tenang. Ia memang sudah merencanakan ini untuk membuat hari spesial itu berkesan. Namun ucapan dan tingkah laku Lin Ziluo semakin membuatnya canggung. Gadis itu bahkan sempat berkata bahwa ia ingin memberikan segalanya kepada Chen Yuan sebagai balas budi. Chen Yuan jelas terkejut. Gadis ini baru 18 tahun, tapi sudah bisa berkata seberani itu. Sementara ia masih bingung, Yueling Suang datang membawakan air minum. Ia berterima kasih karena ulang tahunnya dirayakan. Chen Yuan hanya mengambil air itu dan langsung meneguknya. Dalam hati, Yueling Suang merasa iri. Ia juga ingin berada dalam pelukan Chen Yuan seperti Lin Ziluo. Tapi ia tahu, waktunya belum tiba. Ia hanya bisa menunggu kesempatan itu datang. Di sisi lain, Qin Wushuang berbincang dengan Ye Han.
Mereka kagum karena Chen Yuan bersedia mengadakan pesta sebesar ini hanya demi ulang tahun bawahannya. Padahal saat ulang tahun Ye Han dulu, tak ada kejutan berarti. Makin lama, semakin jelas bahwa Chen Yuan memang pria yang bermurah hati pada wanita. Bahkan kabarnya, ia pernah menghadiahkan helikopter dan mobil kepada mereka. Uangnya seolah tak pernah habis. Ye Han tahu bahwa di balik sikap arogannya, Chen Yuan menyimpan kelembutan. Mungkin ini yang membuatnya bisa menguasai dunia bisnis. Dan tanpa sadar, perasaan suka Ye Han terhadap Chen Yuan terus bertambah. Sekarang sudah menyentuh angka 60. Keesokan harinya, di Bandara Tianmen, sekelompok pembunuh bayaran telah tiba. Mereka adalah suruhan Li Chunwang dan targetnya jelas, Chen Yuan. Mereka menganggap ini sebagai tugas mudah. Menurut mereka, pria kaya seperti Chen Yuan pasti manja dan tak terbiasa menghadapi ancaman langsung. Semua persiapan telah dilakukan, rencana telah disusun matang, hadiahnya pun menggiurkan, $200 juta bagi siapapun yang bisa melenyapkan Chen Yuan. Kelompok elit pembunuh ini menamakan diri mereka Viper. Hari ini mereka siap beraksi. Beberapa jam kemudian, Chen Yuan mengendarai Rolls-Royce-nya menuju lokasi syuting. Ia sempat menelepon Yang Xijin untuk mengatur pencahayaan dan penempatan kamera sesuai rencananya. Namun tanpa diduga, dari arah berlawanan sebuah truk besar melaju kencang ke arahnya. Tabrakan tak terhindarkan. Namun untungnya Chen Yuan sempat melepaskan sabuk pengamannya tepat waktu. Dari atas sebuah gedung, anggota Viper memantau kejadian itu. Mereka yakin misi telah selesai. Supir truk yang juga bagian dari kelompok Viper mengira semua sudah beres. Tapi kenyataannya, Chen Yuan masih hidup. Ia muncul di depan truk dengan penuh amarah. Ia mendekati kendaraan itu, membobol pintu truk tanpa kesulitan, seperti membuka pintu lemari biasa. Tatapannya tajam dan ucapannya sinis, ia tahu mereka telah meremehkannya. Namun sebelum bisa memberi pelajaran, suara peluru sniper mendesing di udara mengarah tepat ke dirinya. Untung saja ia berhasil menghindar. Viper terkejut. Mereka tak percaya pria itu bisa lolos dari serangan beruntun seperti ini. Tapi kenyataan justru menunjukkan hal yang mustahil itu terjadi. Dari semua kejadian barusan, Chen Yuan sadar bahwa dirinya sedang menjadi target pembunuhan. Tapi bukannya takut, justru rasa penasaran menggerakkannya untuk mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia menatap pria yang masih duduk membeku, lalu bertanya dengan nada dingin, siapa yang menyuruhnya melakukan ini? Tapi bukannya menjawab, pria itu malah mengumpat kasar. Emosi Chen Yuan langsung meledak dan tanpa ragu, ia mengakhiri nyawa pria itu seketika. Menurutnya orang tak berguna seperti itu memang pantas dilenyapkan. Tak lama setelah itu, pandangannya menangkap sosok seorang gadis kecil yang nampak ketakutan dan berlari minta tolong. Namun Chen Yuan tahu pasti gadis itu juga bagian dari kelompok pembunuh yang dikirim untuk mencelakainya. Tanpa ragu, ia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke arah gadis itu dengan kecepatan luar biasa. Apa yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak. Tidak ada yang bisa selamat dari lemparan Chen Yuan, bahkan kaca tebal pun bisa pecah dibuatnya, apalagi tubuh manusia yang rapuh. Salah satu anggota kelompok pembunuh yang menyaksikan semua ini melalui teropong langsung memberi peringatan. Target mereka terlalu kuat, mereka harus mundur, tapi sudah terlambat. Chen Yuan seperti bisa melihatnya dari jarak jauh. Ia mengambil batu lagi dan melemparkannya ke arah pengintai itu. Dalam sekejap, orang itu pun hancur tak bersisa, sama seperti kaca yang pernah ia pecahkan. Kengerian menyelimuti seluruh anggota Viper yang tersisa. Mereka tak bisa percaya bahwa semua ini dilakukan hanya dengan batu, bukan peluru. Bahkan salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Hana, berbisik dalam hati bahwa akurasi Chen Yuan jauh lebih mengerikan daripada penembak jitu. Ia merasa beruntung karena posisinya masih cukup jauh dari Chen Yuan. Namun harapan itu runtuh saat ia dan satu rekan lainnya hendak masuk ke dalam lift. Tubuh mereka langsung kaku dan wajah mereka memucat ketika melihat Chen Yuan sudah berdiri di depan lift dengan senyum mengerikan. Tanpa banyak bicara, pria itu menyeret keduanya masuk ke dalam lift dan menutup pintunya. Dengan satu tangan di masing-masing sisi, Chen Yuan mengangkat mereka seperti mainan ringan. Ia lalu bertanya siapa yang mengirim mereka. Karena tak ada jawaban, ia langsung membunuh satu orang di antara mereka. Baginya, orang yang tidak berguna tidak layak dibiarkan hidup. Melihat rekannya mati mengenaskan, Hana langsung ketakutan dan berteriak akan mengatakan segalanya. Ia minta dilepaskan. Chen Yuan, meski tak sepenuhnya percaya, masih memberi kesempatan.
Ia melepaskan cengkeramannya dan Hannah terbatuk-batuk sebelum akhirnya bicara. Ia mengaku tidak tahu siapa sebenarnya yang memerintahkan mereka. Misi itu mereka ambil dari sebuah situs gelap yang biasa digunakan oleh para pembunuh bayaran. Imbalannya lebih dari 200 juta dolar untuk menghilangkan Chen Yuan dari dunia. Wajar saja mereka tergoda, uang sebesar itu bisa membutakan siapapun. Hannah bahkan menawarkan diri untuk menjadi anjing penjilat Chen Yuan seumur hidup asalkan nyawanya diampuni. Ia berjanji akan setia. Namun Chen Yuan mengabaikan permintaan itu. Ia lebih tertarik pada informasi mengenai situs gelap tersebut. Hannah pun menjelaskan bahwa situs itu merupakan bagian dari dunia bawah tanah, tempat para pembunuh bayaran berkumpul. Situs itu berada dalam jaringan deep web yang tidak bisa diakses sembarang orang. Chen Yuan akhirnya mengerti. Ia meminta Hannah untuk melacak siapa yang mengunggah misi pembunuhan terhadap dirinya. Namun yang dilakukan Hannah justru berkhianat. Diam-diam ia mengeluarkan pisau dan berusaha menikam Chen Yuan sambil berteriak bahwa pria itu harus mati. Sayangnya serangan itu gagal total. Chen Yuan menangkap pisau tersebut dengan mudah. Raut wajah Hannah langsung berubah jadi pucat pasi. Ia sadar telah menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya. Dan Chen Yuan tentu tidak akan mengampuni lagi. Beberapa jam kemudian, Chen Yuan akhirnya tiba di lokasi syuting. Wang Mengmeng langsung menghampirinya, heran kenapa butuh waktu selama itu untuk sampai. Apalagi syuting akan segera dimulai dan ia sudah kelabakan mencarinya. Chen Yuan hanya meminta maaf dan bilang bahwa tadi sempat terjadi kecelakaan di jalan. Ia tidak mungkin menceritakan kejadian sebenarnya kepada Meng Meng. Tentu saja terlalu gila untuk dipercaya. Meng Meng pun melanjutkan obrolan, mengatakan bahwa ia dan Lin Ziluo harus kembali ke Shanghai besok. Dosen mereka terus menelepon dan mendesak agar keduanya kembali kuliah. Bagaimanapun mereka sudah membolos terlalu lama. Namun Lin Ziluo terlihat enggan. Ia berkata bahwa ia tidak ingin kembali kuliah. Ia lebih suka tinggal di Tianmen bersama Chen Yuan. Menurutnya, kuliah tidak penting dibanding kebersamaan ini, lalu memeluk Chen Yuan erat-erat, sebuah reaksi yang membuat pria itu makin terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Apa yang akan terjadi kalau sampai dikeluarkan dan gagal lulus kuliah? Teguran tajam dari Wang Mengmeng terlontar kepada Lin Ziluo. Namun Ziluo tetap bersikeras. Baginya, gelar hanyalah formalitas. Lagi pula, sekarang dia sudah menjabat sebagai presiden di sebuah perusahaan. Ia bahkan menambahkan bahwa tak ada universitas yang bisa langsung menjadikan seseorang sebagai presiden perusahaan begitu lulus kuliah. Walaupun keras kepala, Chen Yuan tetap menyarankan agar Lin Ziluo melanjutkan pendidikannya. Ia tahu, cepat atau lambat, mereka berdua harus kembali ke Shanghai untuk menyelesaikan kuliah mereka. Terlebih dengan statusnya sebagai buronan saat ini, ia khawatir keberadaan Wang Mengmeng dan Lin Ziluo di sisinya akan membahayakan keselamatan mereka. Namun Lin Ziluo tetap menolak. Ia memohon dengan wajah memelas agar tidak dipaksa kembali kuliah. Bukankah Chen Yuan selalu memenuhi keinginannya? Kenapa sekarang justru terlihat tidak memedulikannya? Pikiran itu pun terlintas di benak Yuling Shuang yang sedari tadi memperhatikan interaksi mereka. Ia merasa ada yang berbeda dari sikap Chen Yuan. Yehan pun menyahut bahwa memang benar, itu tidak seperti Chen Yuan yang biasanya. Tak hanya kepada Lin Ziluo, Chen Yuan juga menyuruh Ling Shuang dan Yehan untuk kembali ke Shanghai. Alasannya sederhana, tak pantas tinggal di tempat itu terlalu lama. Tapi tentu saja Ling Shuang tak terima begitu saja. Ia protes bahwa rumah Chen Yuan begitu besar, banyak kamar kosong, dan bahkan ia bersedia membayar sewa kalau perlu. Percakapan mereka terhenti seketika saat suara sirene mobil polisi melintas cepat di jalan. Salah satu bawahan Yehan datang terburu-buru dan membawa kabar mengejutkan. Telah terjadi kecelakaan di persimpangan jalan dan ditemukan 2 orang asing dalam keadaan tak bernyawa. Yang lebih mengejutkan, di dekat jenazah mereka ditemukan belati dan senjata api. Polisi menduga keduanya adalah pembunuh bayaran tingkat internasional. Yehan dan Ling Shuang langsung terdiam, kaget bukan main. Lalu sang bawahan menambahkan lagi bahwa cara kematian kedua orang itu sangat ganjil. Salah satunya terbunuh hanya dengan menggunakan batu dan polisi masih berusaha menyelidiki bagaimana hal itu bisa terjadi. Begitu mendengar kata batu, wajah Yehan dan Ling Shuang langsung berubah. Ingatan mereka otomatis tertuju pada Chen Yuan. Mereka pernah menyaksikan sendiri bagaimana pria itu bisa memecahkan kaca hanya dengan satu batu kecil.
Kini semua masuk akal. Mereka pun sadar itulah alasan sebenarnya kenapa Chen Yuan begitu keras menyuruh mereka pulang ke Shanghai. Namun yang membuat mereka heran, mengapa Chen Yuan tidak menjelaskan semuanya secara terus terang. Walaupun begitu, dalam hati Ling Xuang bisa merasakan bahwa tindakan Chen Yuan lahir dari niat yang baik. Ia hanya ingin melindungi mereka. Masalah kali ini benar-benar besar. Apa yang dilakukan Chen Yuan sudah jauh melampaui batas tindakan orang biasa. Situasinya tak akan mudah ditutupi begitu saja. Seorang perempuan berambut biru berusaha memberi saran meski ia sendiri lupa namanya siapa. Ia mencoba merumuskan ide. Bagaimana kalau mereka mengaku kepada polisi bahwa para pembunuh mencoba menyerang mereka dan kemudian para pengawal menyingkirkan mereka dalam keadaan terpaksa? Itu mungkin akan masuk akal. Namun, gadis berambut merah malah menimpali. Kalau memang para pembunuh itu benar-benar mengincar mereka, maka tetap berada di sisi Chen Yuan mungkin adalah pilihan paling aman. Lagi pula, dia bukan orang sembarangan. Dia seorang kultivator, bukan? Layar berpindah ke tempat lain. Seorang pria botak terlihat sedang menelepon dengan ekspresi tegang. Ia mendapat kabar bahwa putri sulung keluarganya diserang di kota Tianmen. Ia segera memerintahkan untuk meningkatkan tekanan pada otoritas lokal kota tersebut. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pelayan di seberangnya hanya mengiyakan perintah itu. Pria botak itu pun memberi instruksi lebih lanjut, memanggil keluarga Qin dan menyuruh mereka mengirim lebih banyak pengawal ke Tianmen untuk menjaga anak-anak itu. Sementara itu, suasana beralih ke dalam ruang pengendali di mansion milik Chen Yuan. Ia tengah menatap layar besar sambil mengoperasikan superkomputer canggih yang sudah ia pasang dengan dana tak terbatas. Untung saja ia memutuskan menginvestasikan uangnya untuk alat seperti ini. Kalau tidak, situasi yang rumit ini bisa jadi semakin kacau. Dengan mantap, ia menjelajahi sisi tergelap internet. Ia membuka akses menuju situs-situs rahasia yang hanya bisa dimasuki dengan sistem terenkripsi. Tak butuh waktu lama sampai ia berhasil masuk ke darknet. Di sana ia menemukan apa yang dicarinya, data misi para pembunuh bayaran. Ternyata kelompok yang mengincarnya adalah Viper. Catatan mereka mengerikan, tingkat keberhasilan 99% dengan rekor membunuh setidaknya 99 target. Global ranking mereka ada di posisi ke-36 dunia. Chen Yuan mendecak pelan. Seharusnya mereka adalah pembunuh kelas atas, tapi kenyataannya mereka tidak lebih dari sekelompok pembunuh biasa di matanya. Karena sudah sejauh ini, ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Siapa yang berani-beraninya menaruh harga di kepalanya? Tak butuh waktu lama sampai ia menemukan namanya sendiri, Chen Yuan. Foto dirinya tertera dalam warna abu-abu dengan label hadiah sebesar 200 juta dolar. Chen Yuan sedikit bingung, apakah warna abu-abu itu berarti misi terhadap dirinya telah berhasil atau justru gagal. Ia terus menggulir, membaca komentar dan laporan misi. Tertulis bahwa misi 200 juta dolar itu gagal. Bahkan organisasi bernama Ace of Space pun tak berhasil menjatuhkannya. Rupanya target kali ini memang bukan sasaran mudah. Kemudian ia menemukan nama lain, Bloody Rose. Seorang pembunuh bayaran dengan tingkat keberhasilan 100%, peringkat kelima global. Fakta itu membuat Chen Yuan mencibir. Bahkan pembunuh ranking 5 pun sekarang mengejarnya. Dengan cepat, ia melacak siapa yang mengirim Bloody Rose. Proses pencarian ini menggiringnya menembus sistem pertahanan siber dari suatu markas rahasia di seberang lautan. Lokasi itu adalah pusat riset bawah tanah, dijaga oleh para teknisi dan ahli jaringan. Namun mereka langsung panik saat sistem mereka mulai disusupi. Firewall dibobol tanpa ampun. Adminnet mereka diambil alih oleh kekuatan tak dikenal. Seorang dari mereka panik dan menyarankan agar kabel jaringan dicabut saja, karena sistem sudah tak bisa dikendalikan lagi. Tapi semuanya sudah terlambat. Back-end server sudah sepenuhnya dikuasai. Mereka mulai menyadari betapa kuatnya pertas ini. Bahkan CIA pun pernah mencoba masuk, tapi mereka bisa menghalaunya. Tapi sekarang tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghentikan serangan ini. Situasi benar-benar genting. Mereka mulai mengekstrak data penting dan itu artinya mereka harus segera melapor pada pendiri utama Tuan X. Jika tidak, bukan hanya Tuan X yang murka, para pembunuh global juga pasti akan kehilangan kendali. Semua orang di dalam markas itu dibuat gempar.
Mereka sama sekali tidak tahu siapa dalang di balik penyerangan sistem ini. Sementara itu, Chen Yuan tersenyum puas di hadapan layar. Seperti yang ia perkirakan, sistem pertahanan mereka memang tangguh, tapi tak cukup untuk menandinginya. Untung saja ia memiliki subkomputer super yang dibelinya dengan dana tak terbatas. Alat ini mampu menahan serangan balik dari sistem pertahanan mereka. Ia sempat bersyukur. Mungkin lain kali ia harus membeli satelit pribadi seperti Elon Musk. Dengan begitu, ia bisa lebih siap menghadapi siapapun yang berani mengusiknya. Dengan santainya, Chen Yuan berkata bahwa lain kali dia akan lebih berhati-hati saat menghadapi orang-orang seperti itu. Namun, belum lama berselang, sebuah notifikasi muncul di layarnya, 404. Koneksi internet tidak ditemukan. Chen Yuan mendengus. Dark Web telah mengeluarkannya begitu saja. Tapi ia tak peduli, entah ia logout atau tidak. Yang penting sekarang ia ingin tahu data apa lagi yang bisa ia ambil dari jaringan itu. Dengan percaya diri, ia kembali menelusuri directory. Ia menemukan satu folder yang berisi lebih dari 9.000 file. Begitu folder dibuka, tampak jelas banyak data acak dan file tak dikenal di dalamnya. Namun satu nama mencuri perhatian, DTSS. Rupanya itu adalah nama klien yang menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi dirinya. Akun tersebut telah aktif selama lebih dari 10 tahun dan merupakan anggota lama. Fakta itu cukup mengejutkan. Chen Yuan mulai menduga-duga siapa kira-kira orang yang bisa sangat membencinya sampai rela menggelontorkan uang 200 juta dolar. Dari namanya saja, ia yakin orang itu berasal dari Tiongkok. Ia pun mencoba menelusuri lebih dalam. Tak lama, beberapa folder menarik perhatiannya. Ada nama-nama seperti Viper, Hornet, Fire, Dragon, Phantom, Bloody Rise, dan Bloody Rose. Semuanya tampaknya kode nama para pembunuh terkenal. Dark Web ini ternyata menyimpan data pribadi tentang semua pembunuhnya. Jelas-jelas ini adalah wilayah gelap, bukan hanya dalam nama tapi juga dalam praktiknya. Chen Yuan kemudian mencoba membuka file Bloody Rose. Namun yang mengejutkan, folder itu kosong. Tidak ada satupun data di dalamnya. Bagaimana mungkin? Bukan hanya data Bloody Rose yang lenyap, tetapi juga catatan mengenai 10 pembunuh teratas telah terhapus seluruhnya. Tampaknya mereka semua adalah individu yang sangat kuat atau bagian dari organisasi tertentu yang memungkinkan mereka menghapus jejak mereka dari sistem. Chen Yuan terdiam sejenak, membayangkan bagaimana jadinya jika ia memiliki kendali atas orang-orang seperti itu. Ia bahkan sempat terpikir untuk membuat platform Dark Web sendiri dan mengumpulkan para pembunuh terkuat untuk bertarung hingga mati di luar negeri. Gila? Mungkin. Tapi idenya terdengar sangat menggoda. Di tengah pikirannya yang melayang, adiknya datang membawa apel. Tujuannya sederhana agar Chen Yuan tidak terlalu memikirkan hal-hal berat. Chen Yuan pun tersentak dari lamunannya. Ia buru-buru menutupi layar dan menyembunyikan keterkejutannya. Namun sang adik malah menatapnya curiga. Apa yang sedang ia lihat? Kenapa wajahnya seperti itu? Chen Yuan mencoba tetap tenang dan berkata bahwa tidak ada apa-apa. Namun, reaksi itu malah membuat adiknya makin penasaran. Ia menuduh Chen Yuan sedang menonton sesuatu yang tidak-tidak. Wajahnya terlihat malu-malu tapi juga kesal. Bahkan ia menuduh kakaknya sama saja dengan cowok-cowok lain yang pikirannya selalu melayang ke arah yang jorok. Chen Yuan langsung membela diri, mencoba menjelaskan bahwa bukan itu yang sebenarnya terjadi. Tapi si adik tidak ingin mendengarkan. Ia langsung kabur sambil mengumpat soal cowok-cowok yang pikirannya suka ngelantur. Chen Yuan hanya bisa menghela napas. Sementara itu, datanglah seorang gadis lain, terlihat manis dan lembut. Ia berkata bahwa ia hanya datang untuk mengantarkan sesuatu kepada Chen Yuan. Mereka saling bertatapan dan gadis itu dengan senyum malu-malu berkata bahwa ia sudah mendengar percakapan Chen Yuan dan Meng Meng. Jadi ia pikir benda ini akan berguna. Tiba-tiba ia mengeluarkan sebungkus tisu dan menyerahkannya pada Chen Yuan. Chen Yuan terpana, situasinya makin absurd. Gadis itu menyarankan agar setelah dipakai tisu itu langsung dibuang. Ia pun tampak salah tingkah, menyiratkan bahwa ia tahu betul kemana arah pikiran semua orang mengarah. Lagi pula, siapa yang duduk sendirian di depan laptop dan dikasih tisu, maknanya sudah cukup jelas tanpa perlu dijelaskan. Chen Yuan mencoba menyangkal, membantah bahwa dirinya tidak sedang melakukan apa yang mereka kira. Tapi gadis itu justru semakin salah paham dan malah menawarkan lebih dari sekadar tisu.
Ia menyatakan, kalau Chen Yuan ingin sesuatu yang lebih menarik, ia bisa datang ke kamarnya malam ini. Ia berjanji akan memberikan pengalaman yang mengagumkan. Namun, apakah Chen Yuan akan menerima tawaran itu atau tidak, semuanya tergantung pada keputusan yang ia ambil setelah ini.